Program haji di Indonesia. Jenis program haji di Indonesia ada 3 guys. Haji reguler, haji khusus, dan haji furoda. Ketiganya punya perbedaan mulai dari biaya hingga lamanya antrean keberangkatan. Yang pertama ada haji reguler. Untuk program haji ini harap bersabar untuk nunggu antrian guys. Haji reguler diatur berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Kuotanya lebih banyak dibandingkan paket haji lainnya. Umumnya masa tunggu antrean haji reguler ini paling lama hingga belasan tahun, tergantung jumlah pendaftar atau kuota di setiap daerah. Menurut data terakhir 2022, biaya haji ini sebesar 39,8 juta per jemaah. Pada 2019, pemerintah pernah merilis daftar antrean haji di setiap provinsi. Tiap provinsi pun panjang antreannya bervariasi, mulai dari 15 hingga 39 tahun. Hal ini karena pemerintah menerapkan distribusi kuota secara berbeda ke tiap provinsi. Yang kedua, haji khusus atau dikenal dengan haji ONH+. Paket ini juga diatur berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Namun, udah pasti biayanya lebih mahal dibanding haji reguler. Berkisar $11.000 AS atau setara 160-an juta per jemaah. Meski begitu, antreannya lebih cepat, berkisar 6 hingga 7 tahun. Nah, yang terakhir ada haji furoda. Haji furoda tidak menggunakan kuota haji pemerintah, alias non-kuota. Jadi, kuotanya khusus dari pemerintah Arab Saudi, legal dan resmi secara hukum. Maksudnya, dapat undangan langsung dari kerajaan Arab. Biaya untuk program haji ini berkisar $15.500 AS atau setara 230-an juta per jemaah. Nah, peserta haji ini bisa langsung berangkat tanpa nunggu antrian. Kalau haji reguler antriannya paling panjang kan? Kira-kira apa sebabnya ya? Kementerian Agama menyebut tingginya minat masyarakat untuk naik haji bisa jadi salah satu penyebabnya. Indonesia dinilai telah jadi saksi tumbuhnya kesadaran dari kelas menengah maupun atas tentang kewajiban melaksanakan salah satu rukun Islam. Bahkan minat umat Islam Indonesia meningkat secara pesat 2 kali lipat selama 2 dekade terakhir. Kok bisa? Ya bayangin aja, jumlah jamaah haji yang ingin berangkat setiap tahunnya bertambah. Sementara pertambahan kenaikan angka calon jamaah haji nggak sebanding sama kuota yang diberikan oleh pihak Arab Saudi. Dengan penduduk lebih dari 270 juta, kuotanya hanya 221.000 jamaah haji per tahun. Data terakhir hingga 2022 kemarin, jumlah jemaah yang udah daftar haji lebih dari 5 juta orang. Dan tiap tahunnya ada sekitar 600 ribuan pendaftar haji reguler. Akibatnya apa? Tiap tahun daftar antriannya menumpuk. Hal itu bikin masa tunggu haji jadi lebih lama. Terus faktor lainnya apa coba? Ternyata ada pengulangan haji. Ketika orang yang udah naik haji kemudian naik haji lagi untuk kedua kalinya atau seterusnya, secara otomatis akan bikin waiting list semakin lama dan pengurangan kuota calon jemaah haji lainnya. Udah gitu, ibadah haji punya waktu tertentu guys. Kalau umroh bisa dilakuin kapan aja, tapi kalau haji punya tanggal khusus dilakukan 8 hingga 13 Dzulhijjah aja. Hal ini akan bikin jutaan umat muslim di seluruh dunia berkumpul dalam waktu dan tempat yang sama. Itu makanya kuota haji udah ditentuin, nggak bisa asal nambah. Kalau kamu udah daftar haji dan pengen tahu kapan estimasi berangkatnya, bisa cek melalui aplikasi Pusaka dengan masukin nomor porsi masing-masing ya. Nah guys, kalau kamu daftar haji di tahun ini, kira-kira berangkatnya tahun berapa ya? Yuk komen di bawah. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.
Pemirsa, berhaji di usia muda tentunya menjadi harapan untuk menyiasati daftar tunggu haji reguler di Indonesia. Dan ada kisah haji termuda dari Provinsi Lampung yang bisa menjadi inspirasi. Kisah berbeda datang dari Sragen di sisi lain ya, yang berangkat haji di usia muda karena menggantikan orang tua yang sudah wafat. Kisah haji termuda datang dari Provinsi Lampung. Ialah Akilah Galan Fabil yang berangkat haji di usia 18 tahun. Pertanyaannya, sejak kapan ia mendaftar haji? Akil didaftarkan haji oleh orang tuanya saat usianya 12 tahun. Terbang ke Tanah Suci bersama ayah ibunya melalui kelompok terbang atau kloter 36 embarkasi Jakarta, warga kota Bandar Lampung ini berniat membantu jemaah lain dengan tenaganya yang masih muda. Sekarang untuk saat ini umurnya 18 tahun 2 bulan. Alhamdulillah dari Akil sendiri kebanggaan sih. Jadi Akil ngerasa kayaknya Akil paling muda nih bisa bantuin ayah sama ibu. Dan terang lain juga kemungkinan ya Akil bisa bantuin jemaah lainnya juga insyaallah. Kisah haji termuda juga datang dari Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Namun, Farah Adelia Natasha yang juga berusia 18 tahun ini berangkat ke Tanah Suci karena menggantikan ayahnya Eko Budi Hartono yang meninggal 7 Februari 2021. Di Tanah Suci, Farah berniat melantunkan doa khusus untuk ayahnya. Khususnya doa buat ayah, semoga ayah yang dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah, dan amal ibadahnya semoga selalu diterima oleh Allah. Dan doa untuk ibu, semoga ibu diberikan kesehatan selalu dan diberikan umur yang panjang biar lebih lama. Amin. Farah akan berangkat bersama ibunya Siti Lestari 3 Juni 2024 mendatang dalam kloter 87 embarkasi Solo. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sania Wahyuningsih adalah seorang remaja berusia 18 tahun berasal dari Kabupaten Batanghari, Jambi yang tercatat sebagai jemaah haji termuda di Indonesia tahun 2023. Ia tercatat sebagai jemaah haji dalam kloter BTH 23 yang berangkat pada Senin 12 Juni 2023. Ia berangkat ke Tanah Suci ditemani kakak serta sang kakek. Sania telah didaftarkan orang tuanya sejak usia 6 tahun saat ia masih menjadi murid di taman kanak-kanak. Sania yang saat ini baru lulus dari bangku SMA ini seharusnya telah berangkat untuk menunaikan ibadah haji dengan ayah, ibu, serta neneknya pada tahun lalu. Namun, saat itu usianya masih terlalu muda sehingga ia baru bisa diberangkatkan ke Tanah Suci pada tahun 2023 ini. Meski begitu, Sania mengaku telah siap untuk menjalani ibadah haji. Sejauh ini insya Allah udah mantap sih, udah dikasih tahu sama orang tua kan sebelumnya tahun kemarin berangkat. Terus udah lihat media sosial juga sama kakak kan gimana pengalaman jamaah sebelumnya. Terus kita juga udah manasik juga kan dari Kemenaknya. Sementara itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Jambi, Wahyudi, berharap kehadiran remaja di tengah para jemaah yang kebanyakan berusia jauh di atas Sania dapat membantu melancarkan proses ibadah. Wahyudi juga berharap Sania dapat menjadi ikon serta dapat membantu para jemaah yang berusia lanjut. Pada musim haji tahun ini, kuota jemaah calon haji Jambi berjumlah 2.955 orang dengan 8 kloter pemberangkatan.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bu Betty udah standby di depan laptop? Sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Betty, siap-siap ya. Kita Insya Allah. diawali oleh saya dulu ya, Bu Betty ya. Enggak. Izin. Ya baik, para hadirin yang sudah hadirin berarti yang sudah hadir ya. Ya para hadirin, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini ya. Awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Ya para hadirin yang saya hormati, selamat malam selamat malam lagi. Selamat sore. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada acara Zoom kali ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat ya dan keberkahan bagi kita semua. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dalam membuka acara presentasi tentang solusi umroh dan haji pada sore hari ini, Allah memberikan ridho dan berkahnya atas acara kita pada sore hari ini. Yuk, bagi yang Bismillahirrahmanirrahim. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih ya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, para hadirin, mohon untuk menuliskan nama, kota, dan pengundangnya ya di kolom chat. Ya, Alhamdulillah ini saya lihat-lihat dulu ya di kolom chat ada siapa saja nih yang sudah hadir. Wah, udah dari berbagai kota ya. Ya, yang pertama saya sendiri perkenalkan, saya Buci Arif, Bapak Ibu ya. Saya tinggal di Kabupaten Bandung, tepatnya di Baleendah ya. Lalu di sini ada Pak Rama dari Pontianak, dari pengundangnya Pak Arif. Wah, ini Pak Arif semua ya, Alhamdulillah. Dari Lampung ya, Pontianak, Lampung, Bandar Lampung juga. Ya, dari Jambi, Masya Allah, ada lagi dari Pontianak. Ya, yang lainnya silakan untuk menuliskan dari Blora. Wah, dari Blora ya. Ini tempat Blora, Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Ibu Yoyo Bogor, Pak Buce. Ya, terima kasih Ibu Yoyo. Kemarin sudah belajar ya online cara masukin ikhtiar umroh, yang daftar ikhtiar umroh. Baik, tanpa panjang lebar, tentunya pada sore hari ini sesuai jadwal kita akan membahas tentang solusi cara cerdas menabung umroh dan haji. Tadi udah ada di video-video sebelumnya ya, sangat luar biasa, menginspirasi sekali. Anak-anak muda sudah bisa berangkat haji. Dan tentunya alhamdulillah dengan program ikhtiar umroh ini banyak juga orang tua yang mendaftarkan tabungan umrohnya atas nama anaknya ya. Jadi termasuk Ibu Hajah Betty nih kalau nggak salah ya, mendaftarkan juga atas nama anaknya. Baik, untuk sore hari ini akan dibawakan tentang cara cerdas menabung umroh dan peluang bagaimana kita mendapatkan potensi penghasilan dengan cara mereferensikan tabungan ini, akan disampaikan oleh orang yang sangat luar biasa sekali ya. Beliau bukan sekedar presenter, tetapi pengalaman bisnisnya luar biasa nih. Beliau seorang dosen juga yang masih aktif ya di Kota Bandung. Beliau juga walaupun sudah usia premium katanya atau pertamax ya. Sudah pensiunan PNS tapi masih juga menjalankan bisnis ya. Lalu praktisi bisnis juga ya, sangat luar biasa keberhasilannya di bisnis beliau. Bukan bisnis sebelumnya, bisnis yang sedang dijalankan ya. Kalau bisnis sebelumnya berarti sudah berakhir, kenapa berhenti gitu. Ini bisnisnya masih dijalankan sampai saat ini dan penjualannya sampai ke berbagai kota di Indonesia. Ya, saya bantu kebetulan packing dan ekspedisinya karena saya kerja di pos. Ya, kita sambut Ibu Hajah Insinyur Betty Wargadinata, Magister ahli bisnis apa apa ya, ABMAB ya, mohon dikoreksi kalau saya salah. Ya, silakan Ibu Betty untuk menyampaikan cara menuju Baitullah. Mic-nya belum nyala, Bu. Bu Betty mohon maaf, diulang mic-nya. Di-unmute dulu Bu mic-nya. Yes, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada sore ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dalam kondisi virtual gitu ya. Saya harapkan semua bisa membuka kamera karena biar bisa kita saling bersapa atau kita saling bertatap muka walaupun jauh ya. Inilah dunia dalam genggaman gitu ya. Kita bisa bertemu walaupun kita berada di berbagai kota tadi kata Pak Buce. Jadi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 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 semua alhamdulillah bahwa kita dapat berkumpul insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun gonjang-ganjing cerita tentang virus atau apapun, kita tetap yang penting bahagia dan sehat ya Pak Bapak Ibu. Sehingga bisa hadir di sini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat keluarga, sahabat dan hingga umatnya hari zaman termasuk kita semua mendapat syafaat dari beliau ketika di yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, sore ini saya mendapat kesempatan kembali nih dari tim dari kantor pusat untuk menyampaikan eh, solusi cerdas berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh ya. Ibadah umroh ataupun ibadah haji. Pokoknya rukun Islam yang kelima. Saya yakin Bapak Ibu, ini Pak Buce udah kelihatan belum sharingnya? Sudah Bu, tapi belum berupa apa ya? Oke, Belum saya di ganti ya. slideshow, belum slideshow. Belum slideshow ya. Ya. Kenapa nggak berubah ya? Oke, sudah ya? Nah, udah Bu. Ya, siap. Oke, oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada hari ini, insya Allah semuanya adalah biiznillah. Tidak ada yang kebetulan saya hadir di sini pun ini sudah jadi menjadi ridho Allah gitu kan. Hari ini, sore ini saya ingin menjelaskan apa sih yang menjadikan bilang cara cerdas menuju Baitullah. Nah, agar minimal sekali seumur hidup kita bisa ke Baitullah gitu kan. Nah, ini ada bahagia tunaikan 5 sempurna. Nah, program ini adalah program yang terjadi resiko bisa diinikan. Jadi saya harapkan Bapak Ibu ini bisa program ini sangat luar biasa, multifungsi, multi manfaat gitu ya ketika kita masuk di sini. Nanti saya akan jelaskan satu persatu gitu kan. Apa saja yang bisa diinikan? Apa sih? Kenapa disebut dengan cara cerdas? Oke, kita mulai. Gini. Ah, kenapa Bapak Ibu minimal sekali seumur hidup kita harus ke Baitullah? Mohon ada yang jawab di chat biar saya bisa lihat kita berinteraksi ya walaupun jauh. Jadi jangan seperti saya aja terus yang bicara tapi Bapak Ibu nggak ini kan. Kenapa Bapak Ibu harus ke Baitullah? Ada yang bisa jawab? Silahkan jawab di chat. Sudah ada yang jawab di chat? Belum ya? Ingin menyempurnakan rukun Islam. Semuanya ingin menyempurnakan rukun Islam. Rasanya ini pasti menjadi jawaban kita semua. Kenapa kita harus ke Baitullah? Karena memang itu menjadi kewajiban kita semua. Di dalam Al-Quran tidak ada yang mewajibkan kita punya rumah, punya mobil. Tapi kewajiban kita adalah pergi ke Baitullah. Ini kita lihat. Kenapa nggak muncul ya Pak Buce ya? Oke. Ya, klik Bu. Udah. Minimal ada 2 alasan tadi yang sudah Bapak Ibu sebutkan di chat, yaitu pertama adalah rukun Islam, karena rukun Islam yang kelima agar bahagia 5 sempurna. Kenapa bahagia dan 5 sempurna? Ya kita sempurna melaksanakan semua rukun-rukun Islam kita. Yang jelas kalau rukun Islam yang pertama semua juga sudah ini kan syahadat, kemudian sholat, semua sudah melakukan, zakat, puasa itu semua dilakukan. Dan yang kelima ini yang selalu menjadi alasan. Karena memang di Al-Quran atau hadis menyampaikan bahwa berangkatlah melaksanakan rukun Islam yang kelima ketika mampu. Nah, ini kadang-kadang orang menjadikan ketika mampu ini menjadi sebuah apa batasan gitu. Ya kita kan belum mampu gitu. Makanya kita nggak pergi. Saya bercermin kepada diri sendiri. Ketika saya bukan diingatkan sama sahabat saya gitu kan, gitu. Bu, ibu mau haji nggak? Ibu mau melaksanakan rukun Islam nggak? Ibu mau ke Baitullah? Ya iyalah sebagai Muslim pasti semua jawabannya adalah mau. Gitu.
Tapi terus beliau bertanyanya begini gitu kan, apa yang sudah ibu lakukan untuk berangkat haji? Ya minimal saya sudah berdoa, saya bilang gitu ya, jalur langit saya tempuh gitu kan. Cuma jalur langit, yang nggak bisa lah kalau cuma jalur langit nggak akan nyampe-nyampe. Terus apa? Ibu pernah nabung? Ibu pernah ini? Kan ada sekarang program-program tabungan haji. Belum. Terus saya diem. Saya diem. Benar-benar saya merasa tertampar. Iya juga ya. Kalau istilah Sundanya prak-prek-proknya mana gitu kan. Apa yang sudah kita lakukan gitu kan. Kita bangga aja dengan rukun Islam. Terus kita bangga bahwa kita belum mampu. Ketidakmampuan kita kita banggakan gitu kan. Padahal menurut Allah, Allah tidak memanggil orang yang mampu. Banyak itu yang terjadi. Padahal secara finansial dia mampu. Tapi ada yang tidak secara finansial mampu, tapi ketika Allah panggil, maka Allah menjadikan memampukan mereka. Mudah-mudahan kita semua yang termasuk di dalam hal yang terakhir ini dimampukan oleh Allah gitu kan. Gitu. Amin, Ya, amin. amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang kedua adalah pahala dan ampunan. Kita tahu pahala sholat di Masjidil Haram adalah 100.000 kali dan di Masjidil Nabawi 1.000 kali dari tempat lain. Ya, itu pahalanya ya. Kemudian ada kendala-kendala yang sekarang kita rasakan. Tadi video-video Pak Buce yang sudah sampaikan dan tim dari kantor bahwa sekarang ini masa tunggunya sangat panjang gitu kan. Dulu saya alhamdulillah disadarkan sama teman saya sehingga ketika tahun 2007 saya ingat banget Februari itu mulai daftar ngambil apa kuota hajinya, mendaftarkan ambil porsi. Itu ngambil porsinya juga ada ASN ya. Akhirnya udah pakai dana talang saya. Jujur aja saya pakai dana talang gitu. Pakai dana talang Bank Mandiri Syariah gitu kan. Nah, ketika dana talang setelahnya kan harus mikirin untuk pelunasannya seperti apa gitu kan. Kak, dipikirin deh pelunasannya, pokoknya udah dapat porsi haji lillahi ta'ala lah gitu. Tapi alhamdulillah ternyata ya itu jalan dibukakan oleh Allah dengan sangat luar biasa ketika kendala keuangan, ibu saya menutupinya, udah pakai uang mamah dulu, yang penting bisa berangkat. Itu sangat luar biasa. Hal-hal yang terjadi itu amazing banget. Nah, makanya di sini saya bilangin solusi cerdas karena banyak yang tiba-tiba gini. Nah, ini kita sadar saat ini kita berlomba dengan waktu. Apakah kain kafan atau kain ihram duluan yang akan kita pakai? Kenapa? Karena kematian itu adalah yang paling dekat. Dan kematian itu adalah yang tanpa sebab, tanpa apapun ketika Allah sudah menetapkan waktu kita untuk pulang, ya kita tidak bisa nawar-nawar lagi. Apakah lagi ada di mana? Usia kita berapa? Sedang sakit atau sehat? Nggak ada yang tahu. Semuanya itu adalah sebuah, makanya pengingatan gini. Nah, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan agar tadi seperti saya, akhirnya saya memaksakan diri gitu kan. Ada uang yang tadinya buat saya sekolah S2 ya saya alihkan akhirnya untuk pakai biaya berangkat haji. Alhamdulillah saat itu daftar tahun itu bisa berangkat tahun itu 2007 loh. 2008 adik saya sudah mulai baru bisa berangkat 2 tahun kemudian 2010 gitu. Ada dua pilihan yang terjadi di akhir hayat kita. Satu bahagia karena sudah bisa tunaikan 5 rukun, rukun Islam baik langsung maupun badal ya. Badal kan. Kemudian ada sesal karena baru sebatas niat tapi belum berikhtiar sungguh-sungguh. Nah itu tadi niat. Saya nggak usah mencontohkan orang lain, saya secara pribadi aja baru niat gitu. Kalau tidak disentil atau diingatkan oleh sahabat saya, mungkin saya sampai sekarang juga belum punya kesadaran. Nah, tadi saya bilangin, kematian adalah yang paling dekat dan kematian itu bisa berlaku tanpa kita tahu, bisa ya apapun bisa ada kecelakaan atau kita karena sakit gitu ya. Semuanya tidak ada yang bisa kita inikan. Nah, ini adalah kita masuk kepada program ikhtiar umroh, yaitu adalah program Ta'awun Plus tabungan dari PT ASKI bekerja sama dengan KIS Indonesia Berdaya yang berbasis komunitas untuk merencanakan keuangan ibadah umroh dan haji dengan baik dan pasti. Pasti keamanannya, pasti kehalalannya. Saya tidak akan bergabung di sini ketika tahu bahwa ini membuat saya ragu-ragu. Ragu-ragu itu adalah halnya subhat ya, jatuhnya menjadi tidak yakin. Ketika sudah tahu program ini adalah program 3 in 1, ada ta'awun, saling tolong menolong, ada tabungan dan afiliasi.
Ini semuanya satu-satu bisa kita dibahas. Jadi ini ada piagam kerjasamanya antara pemasaran ikhtiar umroh melalui komunitas Indonesia saling bantu dan berdaya. Jadi ini clear ya. Jadi ini Pak CEO kita, Pak Mustafa dengan PT ASKI melakukan perjanjian kerjasama gitu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini menabung cerdas. Makanya saya bilangin solusi cerdas sekaligus bertahun dan membangun bisnis anti rugi. Kenapa membangun bisnis anti rugi? Ya, saya tadi katakan Pak Buce ya, kalau saya bergerak sebelum masuk ke sini adalah bergerak di minuman kesehatan. Saat ini saya dikejar-kejar expire. Luar biasa, sehingga saya agak keteteran nih untuk program ikhtiar umroh. Hari ini diingatkan kembali sama Pak Mustafa dan Pak Buce untuk mengisi sehingga saya harus on fire lagi di sini gitu kan. Nah, berizin resmi dan diawasi OJK dan juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sehingga jadi tadi pasti aman, legal, dan halal gitu kan. Legalitasnya sudah jelas, sudah terdaftar di Kemenhukam sejak tahun 2014. Kemudian izin operasional dari OJK itu tahun 2015 dan izin program dari OJK khusus untuk asuransi ikhtiar umroh. Maka apalagi yang bisa Bapak, apalagi yang diragukan oleh Bapak dan Ibu. Kalau lihat sudah legalitasnya, programnya pun sudah izin OJK. Ini sejak tahun 2021. Artinya kita semua sudah tenang mengikuti di sini, jangan khawatir akan dibawa lari oleh siapapun, nggak ada. Insya Allah semuanya amanah. Nah, ini siapa saja sih yang dibalik yang mendirikan dari PT ASKI ini? Ini kita bisa lihat Bapak Ibu yang mengenal Profesor atau Dr. HM Safi Antonio. Siapa yang tidak mengenal beliau? Ahli pakar ekonomi syariah yang bukan hanya di kalangan di lingkungan nasional tapi sudah internasional. Kemudian para kiai-kiai yang sudah memang mereka pakar di bidangnya sehingga itu ada Kiai Haji Mahmud Ali Zain, kemudian H. Abdul Majid sebagai komisaris utama, kemudian ada Dr. Andes Haji Abdul Gofar sebagai komisaris independen, dan dua orang ya komisaris independen itu adalah Pak Ahmad Muklis, dan ada pengawas syariahnya yaitu dari Kiai Kiai Haji Khalil Nafis. Beliau adalah salah satu ketua dewan di MUI atau ketua pakar ya kalau nggak salah ketua bidang di pakar atau keahlian ya. Kemudian ada Haji Abdul Mugni dan ini ada Profesor Kiai Haji Didin Habibudin, dia beliau terkenal dengan Basnasnya ya, dan ada Haji Agus Haryadi. Jadi nggak usah diragukan lagi Bapak Ibu, pendiri-pendiri kita jelas pasti amanah, yang mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan selalu diawasi oleh Allah. Termasuk saya sendiri sekarang mah kalau melakukan apapun jadi sedikit takut. Jadi ini adalah pelopor asuransi jiwa mikro syariah kebanggaan umat ini. Nah ini ikhtiar umroh ini sangat capable ya, kapasitasnya sangat luar biasa. Jadi di tahun 2022 mengeluarkan klaim sebesar 21,6 miliar untuk 3.858 kasus. Dan di tahun 2023 hampir sama nilainya 21,21 dengan kasus 4.917. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau di sini ketakutan asuransinya tidak cair atau klaimnya tidak berhasil. Pak Buce bisa menyampaikan nanti testimoni dari yang baru menabung 4 bulan sudah bisa mencairkan. Jadi saat ini peserta ASKI hingga 2023 sudah mencapai 1 juta peserta. Ini sangat luar biasa ya karena ini bukan asuransi konvensional. Kalau asuransi konvensional kan sangat berbeda dengan kita gitu kan. Nah ini mari kita besarkan ASKI ini oleh kita semua selaku umat muslim dan manfaatnya juga bisa kita rasakan. Inilah company profile dari PT ASKI. Kantornya ada di Bogor ya. Kemarin Pak Buce, Bu Yoyo, saya ngiri Bu Yoyo, saya belum pernah ke sana Bu Yoyo. Nah, ada penghargaan yang diperoleh di tahun 2024 adalah sebagai Most Efficient Insurance, asuransi jiwa syariah. Jadi ini dari bisnis Indonesia, PT ASKI mendapat reward atau mendapat award ya sebagai Most Efficient Insurance asuransi jiwa syariah. Jadi ini sudah sangat luar biasa, kita bisa percaya ya. Nah, saya kira ini kita
kita lewat aja ya. Atau Iya, dilewat aja Bu, mengingat waktu dekat. Oke. oke, kita ini ya, kita cut saja. Ini kita lanjutkan. Nah, ini adalah komunitas kita dengan Pak CEO-nya, Pak Asmad Mustafa, muda yang sangat luar biasa ya, memikirkan kita semua bagaimana mencari solusi ketika keuangan atau finansial kita belum memenuhi untuk berangkat umroh. Ini nanti keterangannya, keterangan MUI tentang ikhtiar umroh, nanti kita lewat saja karena waktunya. Nah, ini. Ah, mulainya dari mana sih, Bu, untuk program ikhtiar umroh ini? Nah, program ikhtiar umroh ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pembayaran secara tahunan, dan kedua, pembayaran secara bulanan. Jadi senilai 3.653.000 dan 353.000 untuk bulanan. Nah, sayangnya di sini kita ada ketentuan peserta program ikhtiar umroh. Pendaftaran bisa dilakukan secara online karena kita punya website ikhtiar umroh yang bisa di-download lewat Play Store. Ini menjadi kantor kita atau back office kita untuk melihat sampai sejauh mana kita menabung, berapa kita yang sudah kontribusi, berapa jumlah ujroh yang sudah kita dapatkan ketika kita menjadi affiliate. Nah, dua, usia masuk peserta 6 tahun sampai dengan 55 tahun. Nah, ini kendala buat saya. Kendala dari usia ya, tapi kendala dari semangat saya enggak. Insya Allah saya tidak termasuk ke dalam penabung karena saya yang menabung adalah atas nama anak. Penabungnya adalah atas nama anak, saya siar. Karena nawaitu saya ingin di sisa usia saya ini lebih bermanfaat untuk orang lain, terutama beliau yang belum berangkat ke Baitullah. Ingin banget saya banyak orang Indonesia yang berangkat ke Baitullah itu betul-betul menjadi lebih banyak. Bukan dengan jumlah yang kurang dari 2 juta, tapi yang berangkat 4L. Lu lagi, lu lagi, lu lagi. Teman saya itu, barusan saya dapat telepon. Teman saya itu tiap tahun berangkat umroh, tiap tahun berangkat umroh dan sudah haji. Alhamdulillah saya juga sudah haji dan sudah umroh 2 kali sehingga saya di sini ingin mendedikasikan diri atau ingin menginikan istilahnya lah mewakafkan diri untuk mengajak Bapak Ibu semua bisa berangkat umroh. Kadang-kadang saya merinding kalau udah seperti ini. Bisakah saya? Mampukah saya? Insya Allah gitu. Saya walaupun saya bukan program penabung gitu kan di sini. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, usia tidak menjadi halangan selama kita nawaitunya adalah bermanfaat untuk orang lain. Nah, peserta menabung melalui virtual akun Bank Syariah Indonesia atas nama peserta. Bukan atas nama Ibu Betty, bukan atas nama Pak Mustafa ataupun Pak Buce, tapi atas nama peserta. Dan itu bisa setiap saat kita cek. Kemudian yang keempat, apabila diperlukan, tabungan bisa diambil kapan saja. Nah, inilah kelebihan dari program ikhtiar umroh. Makanya tadi dikatakan adalah program 3 in 1. Ya ta'awun dan juga program menabung. Kemudian ada program affiliate-nya. Ini baru yang kedua ya, bahwa tabungannya bisa diambil. Hanya nanti ketentuannya seperti apa dan nilai tabungannya berapa, itu bisa saya jelaskan di slide berikutnya. Ini akan berbeda, sangat berbeda dengan yang peserta Bapak Ibu yang pernah ikut asuransi konvensional, nggak ada dalam 1 tahun punya nilai tunai. Gitu. Kemudian tidak ada biaya administrasi bulanan dan denda ini juga nilai lebih dari program ikhtiar umroh. Tadi kontribusinya sudah di atas disampaikan, maka kalau kita ini kan adalah ya, jadi kontribusinya sebetulnya 3.650.000 itu adalah untuk pendaftaran kepesertaan kepada komunitas gitu ya. Setahun 3,6, sebulannya ada 300. Istilahnya menyisihkan uang 10.000 per hari. 10.000 per hari itu sekarang seblak aja udah nggak laku ya Pak, seblak. Kemudian apalagi ya anak-anak yang boba yang kayak gitu-gitu udah luar biasa. Apalagi chat time dengan topping macam-macam sudah berapa nilai harganya. Apa yang manfaatnya? Nah, ini ada manfaat yang tadi dengan ta'awun ya Pak ya. Jadi ini adalah program ta'awunnya Tabaru. Kita punya masa tunggu. Ketika sakit, ketika masa tunggu kita 0,3 bulan, 0 sampai 3 bulan, meninggal karena sakit, maka tidak akan dapat uang pertanggungan. Tapi kalau meninggal kecelakaan, itu dapat 55 juta plus tabungannya. Jadi tabungannya utuh tetap diberikan. Hanya nilainya tergantung berapa lama Bapak Ibu menabung gitu kan di sini. Kenapa Bu harus menunggu? Ya kita kan nggak ada pemeriksaan apapun Pak. Jadi
ya wajarlah kita tunggu sampai 3 bulan ya. Ya kalau sampai meninggal. Tapi kodarullah kemarin ada yang meninggal setelah 4 bulan ya Pak Buce ya. Sehingga beliau turun mendapat premi atau mendapat uang pertanggungan 12.500.000. Sudah ada nilai itu, nilai pertanggungannya di saat 4 sampai 6 bulan kepesertaan kita. Kemudian meninggal kecelakaan 55 juta. Meninggal kecelakaan ini cukup menarik karena ketika kita sudah mendapatkan premi, kita sudah mendapatkan premi ya, mendapatkan polis, maka itu sudah berlaku. Ya, kata saya tadi, kematian yang paling dekat. Nggak pernah ada yang tahu. Saya bicara sekarang, menit depan atau sejam kemudian, 2 jam kemudian, saya posisinya seperti apa, nggak ada yang tahu. Gitu. Nah, kalau full proteksi itu setelah 7 bulan sampai 102 bulan. 120. Meninggal karena sakit 55 juta dan meninggal karena kecelakaan 110 juta. Semuanya plus tabungannya itu dikeluarkan. Nah, manfaat asuransi jiwa ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengurangi atau melunasi hutang atau mengganti biaya pemakaman. Kita tahu bersama sekarang biaya pemakaman adalah bukan biaya yang murah dan juga tidak gratis. Agak agak miris kadang-kadang saya mendengar yang dimakamkan ketika orang yang nggak punya tagihan-tagihan untuk menyelesaikan masalah pemakaman. Nah, kemudian 3 untuk membadalkan umroh dan haji, ya bisa ini nih uang tergantung uang proteksinya. Mau bisa dibadalkan umroh dan haji. Memberangkatkan ahli waris umroh. Jadi ahli waris bisa berangkat umroh gitu kan. Menyiapkan biaya hidup ahli waris bisa gitu kan. Menyiapkan dana pendidikan anak. Pokoknya apapun bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu tergantung dengan kebutuhan. Nah, rincian tabungan ikhtiar umroh. Nah, ini baru saya akan menyampaikan di sini ya rinciannya. Kami akan menyampaikan pahit di depan karena kami tidak mau Bapak dan Ibu terlena sehingga mengatakan, nah hanya saya nabung 300, aduh kayak keluar orang bahasa Sundanya, menabung 300.000 tapi kok tahun pertama tabungan saya cuma sekian. Ya ini Pak perinciannya. Di tahun pertama ada biaya administrasi sebesar 125.000 itu untuk ujroh, manajemen investasi yang bisa melakukan uang kita nanti diinvestasikan di mana, dan untuk manajemen perusahaan gitu. Ini uang administrasi ini hanya 1 kali dalam 1 tahun, berarti hanya 12 bulan. Tapi kalau Bapak Ibu ikut kepada asuransi konvensional, maka itu tiap bulan kita dipotong untuk biaya administrasi gitu. Saya ingat ya kasus-kasus lah kakak sepupu saya cerita ikut asuransi kesehatan ketika masa berlaku selesai habis oleh biaya administrasi yang nilainya 70.000 per bulan gitu selama 10 tahun. Habislah ketika itu dikurangi. Nah, tahun kedua dan tahun ke-10 tadi komitmen kami hanya 1 tahun Bapak Ibu dipungut biaya administrasi. Di apa di dipotong biaya administrasi. Tahun kedua sampai tahun ke-10 sudah nggak ada lagi. 65.000 ini adalah tabaru kalau bahasa kita sehari-hari adalah premi asuransi jiwanya, 110 ribunya adalah saldo tabungan. Maka tadi dikatakan setelah 1 tahun uang tabungan Bapak Ibu bernilai 1.320.000. Kok begitu sih Bu Betty? Kenapa nggak 3,6? Ya itu tadi kan Pak udah dikurangi 125, dikurangi 65.000, maka yang bersihnya ditabungkan oleh Bapak dan Ibu adalah 110.000. Ketika Bapak Ibu tahun ke-12 butuh, nih kayak saya nih, udah selesai ya Pak Buce, udah bulan ke-13. Jadi saya udah bisa ngambil, tapi nilai uang saya ya baru 1.310.000, si 320 ditambah 235 kalau sudah 12 bulan, ya itu baru nilainya sekian gitu kan. Itu harus diterima karena kita punya proteksi asuransi. Yang menariknya ini, nilai plus dari kita ikut di program ikhtiar umroh bila dibandingkan dengan tabungan di bank biasa. Ada bagi hasil sesuai syariah dari dana yang ditabungkan selama 10 tahun. Timeline kita 10 tahun ya Bapak Ibu, karena kita cuma 300.000 per bulan, sehingga tinggal nilai umrohnya berapa, tahun gitu sekian kita akan dapat. Nah, di sini maka nilai saldo tabungan akan minimal sesuai dengan setoran tabungan selama 10 tahun. Jadi yang tadi saya ceritakan, 125, 65 ribu yang dibayarkan oleh Bapak tiap bulan kembali utuh menjadi uang Bapak.
Dan itu tidak terjadi resiko, maka kembali utuh. Kalau terjadi resiko, maka yang akan Bapak dapatkan tadi nilai pertanggungan, gitu kan. Nah, ini tanpa dibiayai biaya asuransi, ujung masa asuransi 10 tahun berakhir, selesai, gitu Pak. Itu yang diinikan ya Pak ya. Kemudian, nah, apalagi sih Bu yang bisa disampaikan? Ada satu kepastian, kemudian peserta pasti diazamkan. Beda loh Pak, nabung dengan program ikhtiar umroh. Kalau di sini betul-betul diazamkan ke Baitullah dengan cara berangkat umroh haji atau badal umroh badal haji dan mendapatkan nilai tabungan dan hasil investasi atau bagi hasilnya tadi. Itu luar biasa. Nggak ada Pak, kalau Bapak nabung di program tabungan bank, mau bank syariah atau bank apapun di tabungan yang bank biasa, maka malahan uang kita berkurang. Ketika menutup tabungan, kita harus mengeluarkan 100.000, gitu kan? Kalau di sini enggak, bukan bukan berkurang, malah bertambah ya. Udah gitu nambah manfaatnya banyak. Jadi mohon nanti saya akan ini biar diingat baik-baik ya apa manfaatnya. Nanti akan saya tanya dan itu untuk mendapatkan door prize dari saya. Kemudian ada dua pilihan yang diberikan di program ikhtiar umroh ini. Satu sebagai penabung pasif, hanya menabung, tapi hanya menabung saja kita sudah mendapatkan nilai tabungan dan hasil investasi dan proteksi asuransi jiwa hingga 110 juta rupiah. Itu kalau pasif ya Pak ya. Ya istilahnya kalau saya, anak saya kan pasif. Tapi yang melakukan siar adalah saya. Gitu. Anak saya pasif. Jadi cuma mendapatkan nilai tabungannya. Ibunya aja yang mendapat ujroh gitu kan. Dengan dapat ujroh ibunya bisa buka lagi ID yang kedua dan ketiga. Nah, ada pilihan yang kedua, itu aktif. Ikut mereferensikan, maka akan mendapatkan komisi. Halal, Pak. Karena Bapak ikut mereferensikan. Ya, Bapak kayak kerja aja. Ayo ikut dong. Ini ada program bagus. Yuk. Kalau ikut, nah ada royalti, ada reward untuk mempercepat berangkat umroh dan haji khusus, dan extra income. Ini nanti penjelasannya secara detail kalau sudah di ini ya. Kalau di sini, nah ini ada program kemitraan, referral system. Nah, di sini saya tidak pernah merasa menjual asuransi, Pak. Karena saya nawaitunya adalah memfasilitasi Bapak Ibu untuk bisa berangkat ke Baitullah. Sehingga bukan saya menjual asuransi, tidak. Saya tidak mau dibilangin apa sales asuransi, bukan. Kami adalah fasilitator atau eh, jadi makanya di sini kita stop selling, start helping. Jadi ayo kita bantu, ayo kita sampaikan. Program ini bagus, sangat luar biasa. Program ini belum banyak dikenal orang. Jelas karena memang baru gitu kan. Masih banyak bertanya. Dan ini hanya bukan untuk umroh. Ini bisa kita lakukan dengan simulasi-simulasi yang keahliannya Pak Buce ketika kita juga ingin berangkat apa ONH plus gitu ya. Ingin berangkat ONH plus. Nah, kan kemudian kita and watch how your business is grow. Jadi ketika Bapak akan menjadi affiliate, maka bisnis kita akan tumbuh menjadi lebih baik. Nah, ini ujroh syiarnya kayaknya syiar pada 5 orang untuk menabung bersama Anda. Ini syiarnya ya. Ajak 5 itu pasti haji, insya Allah. Anda mendapatkan ujroh komisi affiliate 20%. Kalau tahunan dapat 720.000. Alhamdulillah saya mengalami ya Pak Buce. Yang bayar tahunan langsung dapat 720.000. Tapi setelah itu nggak ada lagi tiap bulanannya. Kalau yang bulanan nggak terasa masuk 60.000, 60. Dan yang menariknya di sini adalah notifikasi kita mendapat ujroh dari tim admin, dari kantor pusat, itu tidak dalam hitungan menit loh. Ketika saya selesai, misalnya saya selalu membantu teman-teman dari daerah, itu 13 orang kalau nabung, jadi saya yang nabungkan, itu begitu klik yang nomor 1 itu kan berarti di bawah saya, itu langsung tiba-tiba langsung notifikasi di WA masuk. Anda mendapat potensi ujroh dari apa dari anggota KIS nomor sekian itu. Dan dalam waktu seminggu uang itu sudah cair. Nggak ada di tempat lain. Tempat lain biasanya dikumpulin dulu sampai ini, gitu kan. Nah, maka kalau Bapak Ibu bisa mengajak 5 orang, tabungan umroh Bapak Ibu gratis. Itu saya yang bisa lakukan. Jadi saya tabungan anak saya gratis ketika saya sudah mengajak lebih dari 5 orang. Alhamdulillah, gitu kan. Nah, kemudian ada ujung royalti.
Nah, ini bisa dijelaskan lebih inilah. Bantulah kelima orang tersebut untuk mendapatkan gratis menabung. Jadi terus Pak, 5 orang diajak, 5 orang lagi diminta untuk terus kita melakukan pembinaan. Jadi kita nggak culdog-dog tinggal eagle ya. Ketika saya mengajak orang tuh saya diemin nggak. Jadi saya alhamdulillah sudah melahirkan afiliat-afiliat baru yang di daerah gitu kan. Dan malah lebih dari saya ujrohnya ya Pak Buce ya karena dia sudah 12 orang sudah 13 orang gitu kan dan mendapat eh, hadiah gitu kan. Nah, duplikasikan ke mitra syiar Anda. Jadi ini yang bisa kami sampaikan. Kalau nggak salah yang lainnya ini oh ada reward nih 1 gram emas ketika kita sudah mencapai yang diinikan dengan reward tersebut. Kemudian nah, ini potensi royaltinya nanti ini bisa dipertanyakan sebesar apa. Gagal aja kita masih dapat 378 juta, makanya tadi bisa langsung berangkat haji. Nah, apabila duplikasi lebih dari 5 orang, tentunya hasil yang Anda dapatkan akan lebih lasat lagi. Potensi penghasilan ini bisa, ya tadi ya, program daftar umroh haji puroda tanpa antri, program pelunasan hutang, pensiun dini, dan yang lebih menarik bahwa program ikhtiar umroh ini bisa juga dilakukan oleh organisasi, oleh yayasan, komunikasi, DKM, RW. Nah, sumber penghasilan baru bagi perusahaan travel atau koperasi. Ekstra gaji bulanan untuk agen staf perusahaan dan yang lebih dasar dapat diwariskan. Nah, ini ada hadis ya dari HR Bukhari. Bila kamu tinggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin dan menjadi beban orang lain. Simpanlah sebagian dari hartamu untuk kebahagiaan masa depan kamu, karena itu lebih baik bagimu. Ini kata hadis ya, jadi yang disampaikan. Nah, ini sampai di sini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Yang lainnya ini ada program yang lain. Saya cukupkan sekian, Pak Buce. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau kurang lebihnya dan yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang salahnya itu adalah dari saya selaku manusia biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Betty. Enak ya Pak Yosef ya. Enak Menyampaikan. Ya, terima jam kasih terbang, Bu. jam terbang tidak bohong itu. Iya betul sekali. Ya, terima kasih Bu Betty ya, Bu Hajah Betty atas penyampaian materinya. Bukan hanya materi, kalau beliau sama dengan pengalaman pribadi juga yang disampaikan. Jadi lebih membumi lah, lebih mendalam. Dan tentunya saya sangat eh, apa eh, ya terharu sekali ya niat beliau untuk bergabung di program ikhtiar umroh ini atau komunitas menabung umroh ini. Ya, niat mulia beliau adalah ingin bermanfaat untuk orang lain dan ingin membantu banyak orang bisa berangkat ke Baitullah ya. Karena nggak usah bangga lah kita udah 10 kali umroh misalnya ya. Tentunya kita akan lebih bangga lagi apabila kita bisa memberangkatkan banyak orang untuk umroh. Banyak banyak solusinya, banyak caranya tentunya. Bukan hanya Masya dengan Allah. tabungan dan salah satunya adalah dengan program ini. Ya, silakan Bapak Ibu tentang program ikhtiar umroh ini ada yang ditanyakan dan ini sudah banyak ya di chat, kolom chat coba saya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh lewat chat atau langsung open mic ya. Dan tentunya untuk malam lagi kebiasaan malam jumnya. Untuk sore hari ini ini Bu Betty ada pertanyaan nih. Siap Ibu. Dari Bu Lina ya. Bu Ibu Marlina Lina dari mana, ya. Bu? Bu Lina dari mana, Bu? Purbalingga, Ibu. Purbalingga, Masya Allah. Salam kenal, Bu. Salam silaturahim. Ibu, kami menyediakan program ini 10 tahun ini kondisi maksimal ya. Tapi kalau Ibu mau, jadi tadi saya akan baru menjelaskan secara teknis, kita bisa top up. Pak Buce nih ahlinya menghitung-hitungan. Jadi kita bisa top up. Ibu mau berapa tahun berangkatnya? Mau 3 tahun? Mau 5 tahun? Itu bisa, Bu. Jadi ibu tinggal top up. Tapi kewajiban ibu, ya apakah mau ikutnya tahunan atau bulanan, itu tetap berjalan.
Nah, top up ini itu diberlakukan dan itu tidak akan kena administrasi dan tidak kena potongan ujroh, Bu. Jadi inilah luar biasanya di program ini ya, di program Ikhtiar Umroh ini. Jadi Ibu boleh merencanakan karena ini adalah prinsipnya perencanaan keuangan dalam rangka kita ingin berangkat umroh. Betul, 10 tahun terlalu lama karena memang ringan banget 10.000 per hari, 300.000 gitu. Pendekatannya 2 kilometer per hari ya Pak Buce ya. 2 kilometer per hari kita mendekati Baitullah gitu kan. Nah, makin makin dekat makin dekat. Begitu Bu Lina. Jadi boleh Ibu tinggal tahu mau berangkat dengan travel mana, berapa harganya, maka nanti kita akan hitungkan berapa setiap bulan Ibu harus menambahkan dengan top up gitu. Gitu. Nih Pak Oke. Buce sharing nih. Top up namanya Bu ya. Gitu. Nih cara menabungnya. Nah, ada setoran reguler gitu kan. Kemudian ada menabung top up bulanan gitu. Ini pasif. Silahkan. Nah, ini pembukaan rekening bulanannya tadi 353.000 satu kali dan reguler bulan berikutnya 303.000. Kenapa Bu Betty ada 3.000-nya? 3.000 itu adalah biaya administrasi yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia. Bukan buat Pak Mustafa ya, bukan buat Pak CEO, tapi itu adalah untuk BSI Bank Syariah Indonesia. Kemudian menabung top up bulanan 700.000, maka jumlah setoran per bulannya menjadi 1.003.000. Nah, ini menyisihkan uangnya berapa? Pak Buce tuh sampai detil loh, saya kadang-kadang kagum banget. 35.000 per hari. Nah, ini berarti kalau kita mau nabung dengan nilai harga umroh 35 juta dengan durasi waktu 3 tahun. Nah, kemudian ini ada untuk haji ONH plus gitu kan. Rencana berangkat 7 tahun gitu kan. Tapi ini baru nabungnya dulu Pak Buce. Jadi harus kita pikirkan dulu uang ininya, uang apa ya? Uang porsi, uang porsi. Jadi masa 7 tahun, ketika selesai 7 tahun dia berangkat gitu. Nah ini yang harus kita inikan, ya. Jadi menyisihkan kalau 250 juta untuk ONH plus masa tunggunya 7 tahun, kita bisa ini kan berarti menyimpan uangnya 250.000 per hari. Wah, kalau saya jadi ASN mah nggak bisa, Pak Buce. Itu Bu Lina ya. Jadi bisa top up namanya. Silahkan. Kalau Ada yang- misalnya ya. usia 53 kan, 3 tahun, 56 pun, gimana itu? Nggak apa-apa. Ibu kan masih 53 ketika masuk. Ibu masih Oh gitu. masuk. Iya. Jadi Oh, hitungannya bukan selesainya, Bu, tapi oh mulainya, gitu. awalnya. Saya ketika ikutan di sini usia saya sudah mendekati 59, jadi sudah tidak mungkin gitu kan. Dan saya bilangin, waduh setahun lagi saya bukan, tapi saya nggak mau dibilangin lansia, generasi platinum buat saya. Platinum untuk dunia dan akhirat. Gitu Bu Lina. Jadi bukan 53 itu usia masuk ibu. Ketika 3 tahun, ibu 56 berarti ibu sudah bisa berangkat umroh. Itu lebih baik Bu. Jadi tidak terlalu lama. Insya Allah ibunya masih sehat gitu ya. Insya Allah Amin. sehat gitu. Amin. 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 Iya, Amin. Terima siap kasih. Bu. Sama-sama Bu Lina. Kalau masih ada yang penasaran boleh. Mangga yang Ya, kok lainnya koreksi ya, bukan generasi premium, platinum. platinum Salah saya. saya. Wow, salah. Ya, Bapak Ibu ada juga ini dari Pak An Jeffrey, namun tadi ada yang resen dari Pak siapa ya tadi yang resen ya. Silakan di open mic dulu Pak yang resen. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Silakan warahmatullahi wabarakatuh. dengan nama Perkenalkan dan nama kota saya mana. Rama. Saya Rama dari Pontianak, Hmm. mengundang Pak Arif Wijaya. Bu, Oh itu iya, kan siap. kalau saya lihat ya, Kak, ada pembukaan buku tabungan ya. Nah, saya lihat itu kita menggunakan BSI ya. Nah, kalau untuk orang yang sudah punya akun BSI, apakah sama seperti hitungannya atau beda? Itu kedua. Pertama. Terus kedua, apakah kalau misalnya ini eh, yang peserta ini usianya tidak memenuhi syarat dari segi umur ya, itu kan 55 tahun. Apakah boleh pakai nama orang lain tapi yang berangkat dia gitu. Yang berangkat dia gitu. Artinya dia cuma pinjam nama aja gitu, untuk ikut dalam program ini.
Terus saya lihat juga kan gini, kita kan juga perlu perhatikan mengenai regulasi di pemerintah ini. Kita kan kadang-kadang suka berubah-ubah ya, Bang ya, Kak ya. Jadi kita mungkin harus perhatikan juga terhadap antisipasi untuk perubahan regulasi dari peraturan yang ada di pemerintahan. Terus kedua, dari tantangan kan juga banyak yang mungkin ada program-program seperti ini juga gitu. Nah, juga kan program ini juga agak rentan dengan pandemi, misalnya kondisi global, misalnya ada penundaan, misalnya dia udah waktunya untuk berangkat, tapi ada penundaan, mungkin kita juga harus perhatikan hal-hal itu juga. Nah, mungkin untuk hal-hal yang lainnya, mungkin saya oke ya, udah keren banget, ada asuransinya juga segala macam itu ini juga menjadi tantangan buat kita juga karena kita juga harus memberikan edukasi yang lebih mendalam lagi tentang pentingnya asuransi karena masyarakat Indonesia yang saya pahami masih belum terlalu paham dengan eh, apa sih namanya manfaat Asuransi, Pak. dari asuransi itu. Ini mungkin juga jadi tantangan kita juga ke depan. Nah, saya juga mau menanyakan juga, Bu, ada nggak kemungkinan kalau ini kan kita lihat pangsanya kan pangsa Islam ya karena kita syariah ya kan hanya Ya. Islam saja. Ada nggak kemungkinan konsep ini kan biar bagaimana kita ngomongnya tetap bisnis juga ya terjatuhnya ya walaupun Yes. ada 3-in-1 ya kan. Memungkinkankah ke depannya kita tidak hanya mengambil pangsa pasar Islam, tapi kita bikin seperti misalnya wisata religi dan juga bisa masuk dari bukan hanya orang Islam, tapi kita terapkan dalam syariah. Karena kan Islam kan rahmatan lil alamin kan, rahmatan lil alamin bukan hanya untuk Islam aja, tapi untuk seluruh umat yang ada di dunia. Memungkinkan nggak kalau konsepnya ke depan nanti akan seperti itu kita arahnya? Saya optimis banget dengan konsep yang dipaparkan, keren banget gitu kan. Nah, saya punya visi yang lebih depan, gimana kalau ke depannya kita akan menuju ke arah sana. Untuk sementara itu saja dari saya, mungkin bisa diberi pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, banyak sekali nih bagus ya pertanyaannya dan Pertanyaan baru keren pertama banget. kali. Nah, inilah ya Ya, manfaat kita selalu hadir dalam acara webinar ini karena penanya-penanyanya luar biasa ya, keren, keren iya. banget nih. Pak tadi Ya, Pak Bucil. baik, terima kasih Pak Rama. Ini saya rangkum di sini ada 6 pertanyaan, Bu, ya, dari Pak Rama. Yang pertama, yang punya akun BSI ini bagaimana nih Ya, perhitungannya? Apakah sebetulnya ini nabungnya bukan di BSI ya, bukan ya, buka buku tabungan di BSI, bukan ya. Nanti Bu oke. Betty akan Nanti siap. menyampaikan ya. Yuk, Lalu yang kedua kedua, nama tabungannya atas nama tabungannya yang orang lain. lain gitu. Ya, Yang berangkatnya oke. orang lain juga Ya. boleh apa enggak? Yang ketiga Kemudian yang tentang ketiga regulasi peraturan regulasi pemerintah. ya. Iya, Ya, oke. ya, Ibu mungkin lebih paham karena sudah berangkat haji ya, Bu. Kalau saya belum. Seterusnya tentang antisipasi pandemi atau hal-hal lain ya, ya di apa mungkin global ya, masalah global. Yang kelima ini harus ada edukasi manfaat asuransi. Nah, kebetulan nih Ibu Betty juga pakar asuransi juga ya, pernah di asuransi perusahaan lain sebelum ke sini. Nanti mungkin Bu Betty bisa berbagi. Lalu yang keenam, pangsa pasarnya apakah bisa non-Muslim? Ya, silakan Bu Betty kalau ada yang lupa Oke. nanti review lagi. Clear sudah Pak, 6 itu memang pertanyaannya. Tapi tadi saya gagal fokus lihat-lihat Pak itu lihat cincinnya gede banget. Salpok, salpok. Salah fokus saya lihat cincinnya. Jadi ingat sama almarhum penggemar cincin sama. Karena orang Pontianak kali ya, banyak batu. Pak, jadi yang pertama terkait akun BSI, karena itu berbeda. Tapi dengan punya akun BSI itu menjadi lebih memudahkan. Contoh saya nggak bisa mencontohkan yang lain ya. Saya punya akun BSI sebelum bergabung dengan Ikhtiar Umroh. Tapi dengan akun BSI itu sehingga saya bisa lebih memudahkan ketika untuk membayar program Ikhtiar Umroh ini karena lebih mudah gitu kan. Tidak harus banyak Pak Buce suka ada panduannya tuh.
Kalau Bank BSI sangat ringkas gitu kan, tinggal klik bayar institusi maka masuk. Jadi ini berbeda Pak, karena kita hanya ada nomor virtual account dari PT ASKI yang dibayarkan melalui BSI gitu kan. Nah, itu bisa dibayarkan dari tabungan kita gitu. Tabungan kita. Jadi ini virtual account saja gitu, tapi namanya memang atas nama kita. Nanti keluar atas nama kita ketika pembayarannya dilakukan nanti akan keluar. Sebelum kalau di BSI itu akan keluar nama ini setelah bayar institusi, kemudian nomor ininya apa institusinya apa, kita tinggal nulis 5605 keluar ASKI, nomor rekening kita nanti kita keluarkan, baru di situ muncul nama. Lanjutkan, baru klik keluarlah ini sekian sekian. Jadi itu lebih mudah kalau pakai BSI. Jadi, tapi itu jadi sangat berbeda Pak. Jadi tidak sama, hanya BSI ini menjadi perantara untuk kita membayar lebih mudah dibanding dengan bank lain. Karena saya belum nyoba kalau yang bank lain, karena saya punyanya BSI. Itu ya Pak, yang pertama. Yang kedua, nama. Oh, sangat boleh Pak. Jadi ini hanya nama penabung aja, pemanfaatan nama penabung gitu kan. Karena saya juga nama anak saya belum tentu anak saya yang pakai gitu kan. Karena kata anak saya nggak merasa membayar premi ya pakai aja mungkin buat ibu gitu kan. Bisa jadi seperti itu gitu kan. Karena beliau nggak pernah merasa apa yang diberikan ke saya tabungkan gitu, saya tabungkan gitu kan, kan nggak usah bilang-bilang gitu kan. Yang penting syaratnya masuk ya sudah. Jadi atas nama anak nanti dipakai. Karena ini berbeda. Ini hanya tabungannya Pak. Kalau untuk berangkat umrohnya kan daftarnya berbeda. Nah, ketika sudah ada uangnya sudah cukup, uangnya diambil, maka Bapak mau mendaftar atas nama apa, atas nama orang tua yang memang sudah di luar usia 56, itu bisa-bisa saja. Sangat bisa, Pak. Sangat dimungkinkan di sini. Ini banyak, Pak. Saya juga punya affiliate saya yang di bawah itu suami istri sudah usianya sudah 56, 57. Jadi anak dua-duanya pakai nama anak. Anaknya yang jadi penabungnya gitu kan. Ini case-case-nya seperti itu. Jadi penabungnya anak. Ibunya dan bapaknya yang mau pergi, tapi karena kendala usia, akhirnya anaknya yang nabung. Yang tidak didapatkan oleh ibunya dan bapaknya tersebut adalah asuransinya. Itu. Nah, itu nanti kita punya yang lain ya Pak Buce ya, bagi yang usia platinum gitu seperti saya. Ada yang lain gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, eh, tadi usia sudah ya Pak ya. Oh, regulasi. Kalau regulasi nanti tertunda berangkat haji ya karena pandemi ya kita nggak bisa apa-apa, Pak. Itu udah regulasi pemerintah kalau memang Bapak nabungnya untuk haji dan pas dengan waktu Bapak haji gitu kan berangkat haji. Ya seperti pandemi kemarin kan tertunda 2 tahun. Ya tertunda 2 tahun ya menunggu gitu kan. Karena memang semuanya juga ditutup secara keseluruhan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kami ya tapi uang Bapak Ibu nggak akan hilang gitu. Uang Bapak Ibu nggak akan hilang. Dan ya kalau sudah selesai tinggal diambil, dipindahkan mungkin tabungannya ke tabungan yang lain atau dipakai melunasi hajinya gitu. Jadi tidak ada masalah dengan kami Pak ketika ada pandemi atau apapun, uang Bapak aman, uang nasabah aman, tidak akan ada apapun, nggak akan kehilangan gitu karena pandemi. Pandemi itu regulasi yang berkaitan karena itu menjadi global gitu kan. Kita nggak mungkin memaksakan memberangkatkan jemaah ketika memang di Mekahnya pun ditutup gitu kan. Seperti itu ya Pak. Kemudian yang keempat, ya tadi berkaitan dengan regulasi dan pandemi ya sama ya, regulasi pemerintah yang berubah-ubah. Ya untuk sementara kalau bagi kami adalah tabungan jalan terus Pak. Nggak ada yang misalnya regulasi yang berubah karena itu kan nanti keterkaitannya dengan keberangkatan umroh, keberangkatan haji regulasinya ya. Pandemi ya sama gitu. Ketika pandemi ya ditutup ya kita juga menunggu gitu kan. Gitu. Nah, yang menarik adalah berkaitan dengan edukasi betul Pak, kesadaran masyarakat kita terhadap asuransi ini sangat ya belum optimal lah. Kalau bilangin saya rendah itu rasanya kita saya kalau pakai bahasa kiasan ya kalau orang pemerintahan jadi belum optimal. Makanya inilah kita di mix Pak. Ini makanya kita bilangin kami sampaikan ini adalah solusi cerdas. Jadi memadukan antara tabungan dan asuransi. Kalau tabungan aja bisa dilakukan di bank biasa, gitu kan. Kalau asuransi aja bisa dilakukan di asuransi yang konvensional, gitu kan. Asuransi yang konvensional. Tapi dengan paduan
kesyariahan ini dan nabung dan asuransi, maka inilah yang kami katakan solusi cerdas dalam mengatasi ketika finansial kita belum cukup untuk membiayai umroh dan haji. Begitu Pak. Jadi ini memadukan. Karena jadi istilahnya ya nabungnya ke bawah, ya asuransinya jadi ke bawah. Secara tidak langsung akhirnya masyarakat jadi ikut asuransi gitu kan. Karena memang traumatik Pak dengan asuransi itu banyak sekali yang sekarang pengalaman saya sampai udah masuk aja sampai keluar lagi ketika tahu itu asuransi gitu kan. Karena ada banyak pengalaman ya nasabah adik-adik sepupu saya gitu kan nasabah Bumi Putra udah 12 tahun berapa kehilangan mereka sedihnya mereka jadi ketika ditawarin ya saya nggak menyalahkan mereka kalau mereka nggak mau masuk gitu kan karena ketakutannya gitu kan padahal kan ini pengelolaannya berbeda satu saya yakin para yang sudah membangun ini punya amanah yang sangat besar. Ya tadi satu, mengembangkan masyarakat Indonesia untuk lebih sadar asuransi. Tapi caranya seperti apa? Kalau kalau menyampaikan asuransi saja memang agak sulit. Tapi ketika ada tabungannya, menarik banget. Itu yang membuat saya pertama kali tertarik adalah itu. Karena sebelumnya saya pakai asuransi yang lain dan saya tinggalkan. Rugi ya rugilah nggak apa-apa gitu kan. Nah seperti itu. Jadi itu edukasinya memang penting. Tadi nabung plus asuransi. Kalau asuransinya aja pasti susah, tapi ini kan dengan tabungannya maka orang menjadi terbawa, asuransinya menjadi ikut gitu kan. Mudah-mudahan nanti Pak Tova bisa menyampaikan atau Pak Bucu menambahkan kalau ada yang hal yang salah. Nah ini juga sudah jadi pemikiran kami Pak. Pertanyaan terakhir berkaitan dengan apakah bisa dipakai untuk non-Muslim? Bisa Pak, nggak ada masalah gitu kan. Karena sekarang juga toh kita kan hanya syariah itu kan hanya sebuah sistem, sebuah sistem ekonomi yang dikembangkan secara Islam gitu kan. Tapi bisa berlaku untuk semua, berlaku untuk universal gitu. Nggak usah melihat itu kan punyanya orang Islam, tidak. Toh sekarang pun Bapak tahu Komisaris Bank Syariah Indonesia siapa? Bukan Muslim Pak, bukan Muslim. Itu yang jadi rame yang membuat ya kita ini sedikit ya melek sedikit keluar sedikit yang membuat Muhammadiyah menarik dananya dari Bank Syariah Indonesia karena komisaris yang ditetapkan itu non Muslim Pak. Artinya program ini bisa welcome untuk siapa saja. Enggak nanti Pak Tova, Pak Buce bisa menambahkan, tapi saya yakin ini bisa dibuka untuk siapapun. Yang menabung di syariah pun saya yakin ini. Dan sekarang Universitas Muhammadiyah di daerah-daerah yang mayoritas beragama Kristen itu berdiri tegak, Pak. Dan banyak mahasiswa-mahasiswanya yang di luar Muslim. Ya itu berarti kan, padahal itu taggingnya udah jelas Universitas Muhammadiyah. Gitu. Tapi mahasiswanya, ya ketika akses pendidikan kurang dan yang ada itu, maka mereka bisa masuk. Artinya ini bisa juga analoginya bisa sama seperti itu, Pak. Ketika pembiayaan syariah ini bisa kita tawarkan, kenapa tidak? Mereka aja sekolah pendidikan menerima kok. Apalagi ini hanya sekedar pembiayaan. Saya ini membuat, ayo Pak semangat bahwa itu bisa. Di Pontianak pasti banyak ya Pak ya yang ini bahwa itu bisa. Bisa contoh. Mudah-mudahan di Pontianak juga ada Universitas Muhammadiyah yang mahasiswanya banyak yang non-Muslim. Tapi itu yang banyak ada di NTT, ada di Papua. Saya baca beritanya seperti itu. Jadi ini kita universal dan tadi kata Bapak rahmatan lil alamin, berlaku untuk siapapun gitu kan. Saya kira itu jawabannya Pak Buce. Luar biasa, Bu. Ini membuka wawasan banget nih ya, karena Bu Betty berpengalaman sekali di pemerintahan ya. Jadi sangat membuka wawasan buat jawabannya. kita. Ya, terima kasih Pak Rama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan Pak. Mungkin ada yang belum jelas. Nah, ini mengenai ini kan ya aturan pemerintah, mungkin saya bisa kan kita kan ini kan hanya program untuk pembiayaan, sedangkan untuk pemberangkatan kita bebas memilih travel dari pihak lain, gitu kan. Nah, berarti kita boleh ya memilih travel manapun baik di dalam dan misalnya di luar negeri. Kayak misalnya pengalaman kalau kayak adik saya, mama saya itu berapa kali umroh itu dia pakai lewat dari Malaysia karena Pontianak kan dekat ya dari Kucing ya. Kita pakai karena biayanya juga murah dan pelayanannya juga bagus gitu kan. Berarti kita bebas untuk memilih gitu ya Bu ya. Ya, betul Pak. Jadi bebas. Kami ini bukan travel. Jadi kami
ini Iya. ada di atas travel sebetulnya ya. Jadi kalaupun ada travel yang mau yang berkolaborasi sama kami, ini ada beberapa travel yang berkolaborasi, ya mereka tunduk terhadap aturan untuk masalah finansialnya ini gitu kan. Jadi silahkan. Ada Ada peluang kita di peluang, situ kerja sama ada. untuk travel. Bisa Pak, Oke. sangat berpeluang untuk kerjasama dengan travel. Tadi kan sudah saya sampaikan. Jadi ini bagi travel juga menjadikan punya cadangan-cadangan jemaah gitu kan ya Pak ya. Jadi kan pembiayaan umroh haji itu adalah yang pertama cash kan ya Pak. Bagi yang punya uang cash langsung berangkat. Makanya saya tadi katakan lu lagi itu kan yang berangkat. Tapi ini adalah kita pilihan yang kedua. Ketika keuangan kita belum cukup, maka program inilah yang muncul. Gitu Pak. Berarti pun juga masalah nanti mereka berangkat itu bukan tanggung jawab kita ya. Oh Nanti bukan Pak. misalnya nih, ya pelayanannya di sana gimana, itu pilihan mereka, itu harus kita Iya, tekankan juga ya Bu. iya, Kita betul. harus tekankan. Jadi jangan sampai nanti dia salah pilih travel atau dia minta rekomendasi nih sama travel, kita tunjukin travel ini, ternyata dia tidak puas, komplainnya bukan ke kita, karena kita cuma menyediakan ini ibu Iya. dananya sudah cukup berangkat, ibu boleh pilih travel yang bapak ibu dan bapak pilih gitu. Nah kalau misalnya terjadi apa-apa, misalnya ya kita tidak tahu lah ya apa yang terjadi, misalnya kan pelayanannya kurang bagus kayak berapa tahun yang pernah jemaah haji itu yang cateringnya jelek gitu kan. Nah itu bukan 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 tanggungan kita ya, bukan kita yang harus tanggung Bukan jawab ya Pak. seperti itu. Bukan Pak, nggak jadi tanggungan kami. Jadi begitu selesai kontrak, kita kembalikan uangnya kepada para penabung, maka penabung berhak memilih kemana. Kecuali kalau memang sudah ada travel yang mengajaknya, itu beda Pak. Ya. Misalnya Bapak sudah ada travel yang mengajaknya, ya itu berarti harus ke travel tersebut gitu kan. Tapi kita jelaskan, kita yakinkan sama mereka, pilihlah yang memang Bapak Ibu percaya. Pokoknya gitu. Pilihlah yang Bapak Ibu percaya dan yakini. Tapi kami punya Mengenai punya mengenai rekomendasi misalnya gitu. kalau mengenai asuransi ini Bu, asuransinya itu dia proteksinya apa? Dia cuma itu ya asuransi jiwa ya, Ya, bukan asuransi kecelakaan jiwa Pak. kecelakaan. Asuransi jiwa dan kecelakaan Pak. Itu beda-beda ya. Jadi ada dua. Asuransi jiwa dan kecelakaan gitu kan. Jadi asuransi kecelakaan yang ketika Bapak sudah masuk, maka kalau polisnya sudah terbit, kecelakaan itu dalam waktu 24 jam itu sudah bisa klaim ketika Bapak memang kecelakaan setelah ada polis didapatkan. Tapi kalau polisnya belum dapat ya belum bisa. Jadi kalau kecelakaan, tapi kalau sakit Berarti ada masa tunggu tadi Pak. oh iya, berarti kan ini ketika kita bergabung otomatis kita punya aplikasi dan kita juga dapat polis nantinya kan? Dapat Dapat Pak, polis karena e-polis. ada apa? Namanya Dapat tanggungan e-polis Pak. juga di situ. Ya, jadi lewat email Bapak nanti e-polisnya keluar Pak. Gimana? Jadi e-polisnya Oh, e-polis oh ya, dalam bentuk elektronik ya. Elektronik polis yang Bapak print Nah, sendiri. Elektronik polis dan ini lewat sekarang email. oh iya. Aman, aman, aman. Oke. Aman Pak, Lanjut. Makasih clear. banyak ya. Mangga, terima kasih banyak Pak kalau sudah Ya, terima, cukup. ya, terima kasih Pak Rama. Kita lanjut ke ini Bu, ke chat ya, karena ini waktu bentar lagi kita harus ya sebagian tempat sudah ada yang mau maghrib nih. Dari Pak An Jeffrey Magelang. Ini mohon disimak Bu di kolom chat ya. Maaf tanya ikhtiar umroh ini sudah berapa lama usianya? Ya, pertanyaan kedua dari awal sampai saat ini apa yang menjadi kendala di lapangan dalam menyampaikan ikhtiar umroh ini ke masyarakat? Lalu yang ketiganya berarti ini menabung jika sudah cukup untuk umroh lalu diambil dan bayar umroh. Nah, misalnya karena suatu hal diambil tapi tidak untuk umroh, apa bisa ya? Itu dulu Bu dari Pak Jeffrey, nanti ada yang dari Ibu Lina dan Pak Oke, Abi. Pak Jeffrey, luar biasa nih pertanyaannya. Wah, saya di bawahnya. Hari ini kebagian saya pertanyaannya banyak-banyak dan luar biasa bagus-bagus. Pak Jeffrey, jadi tadi saya sudah sampaikan secara legalitas kalau ASKI-nya udah berdiri sejak tahun 2015 Pak asuransinya. Tapi kalau program ini tadi baru di tahun Februari 2022 ya Pak Buce ya. Jadi Ya, kita sama dengan kita ya Bu. Jadi kerjasama pemasaran dengan kita ya baru 1 tahun. ya, kerjasama pemasaran dengan kita baru 1 tahun, Pak. Jadi kita belum lama. Ini saya pas 1 tahun ya. Saya masuk kemarin Desember itu baru mulai ya, Pak Buce ya.
Jadi ini baru 1 tahun kalau kerja sama pemasarannya, insya Allah. Jadi tadi sudah saya sampaikan kalau ini semuanya amanah ya, walaupun baru 1 tahun tapi kita sudah mencapai hampir 1 juta dari peserta seluruh di ASKI ini ya, asuransi. Kemudian Pak Jeffrey, pertanyaan kedua tadi apa ya Pak Buce? Bentar Bu, buka lagi. Usia menjadi kendala di lapangan apa Bu? Pengalaman Ibu nih. Pengalaman saya di lapangan kendalanya adalah tadi yang berkaitan dengan Pak Rama sampaikan ya, traumatik dengan asuransi Pak. Jadi saya kan edukasinya yang pertama adalah keluarga dulu Pak. Tidak keluar, saya keluarga dulu yang didahulukan. Tapi alhamdulillah kalau keluarga dekat saya semuanya well educated terhadap asuransi, jadi nggak ada masalah dan tidak ada yang punya pengalaman buruk dengan asuransi gitu kan ya. Jadi tidak ada punya pengalaman buruk dengan asuransi, termasuk saya Bumi Putra waktu itu ya aman-aman saja gitu kan. Tapi ketika sekarang ya kendala di lapangan adalah itu banyak yang trauma dengan asuransi. Hanya kita coba yakinkan bahwa ini adalah berbeda dengan yang lain. Dulu itu memang pengelolaannya apalagi kalau ya Bumi Putra, bukan hanya Bumi Putra ya, banyak yang termasuk prudensial, apalagi kalau programnya sudah bukan program asuransi yang konvensional gitu kan, unit link ya itu yang bahaya gitu kan, sehingga tidak dibayarkan gitu kan. Nah itu, insya Allah Pak, kami di sini amanah untuk ini, jadi tidak perlu khawatir. Ya kendalanya adalah itu Pak, tapi kita yakinkan bahwa asuransi kami berbeda. Dan ini adalah program tabungan plus asuransi. Sehingga dan kami sangat transparan. Dari awal kita sudah sampaikan secara pahit-pahitnya berapa nilai tunai Bapak, ini segala macam. Gitu. Dan kita tunjukkan tadi bahwa ASKI itu memang adalah perusahaan asuransi yang memang amanah gitu kan. Ada klaim-klaim dari 2022, 2023 semuanya ini termasuk yang Pak Buce kemarin dalam waktu 14 hari cair ya Pak Buce ya, klaim yang dilakukan yang meninggal setelah nabung 4 bulan gitu. Udah cair Bu. Ya. Itu udah cair. Ada lagi? Ya. Oh itu yang terakhir juga ada lagi ya? Nih, menabung jika sudah cukup umroh, apakah boleh untuk keperluan lainnya Bu? Boleh Pak, boleh saja bisa dilakukan untuk apa saja karena tergantung niat Bapak. Sama kami memang mengazamkan untuk ke Baitullah gitu kan. Tapi ketika ada kepentingan lain yang lebih mendesak menurut Bapak, yaitu tinggal Bapak melakukan prioritasnya yang mana gitu kan. Hanya sekarang mungkin saya akan membalik Pak. Ketika yaitu prioritasnya yang mana, kan tadi saya menyampaikan ya, tidak ada kewajiban kita dalam Al-Quran untuk beli rumah dan beli mobil. Tapi kewajiban kita adalah umroh. Justru berangkatlah Bapak dengan uang tersebut. Ini saran saya. Berangkatlah umroh dan mintalah sama Allah untuk digantikan untuk kegiatan yang lain. Jangan sampai ini dialihkan gitu kan. Nawaitunya kan sudah untuk umroh gitu Pak. Nanti khawatirnya ya kita nggak pernah tahu apa yang Allah rencanakan buat kita gitu kan Pak. Nah, itu lebih baik kalau kita sudah azamkan itu untuk ke Baitullah, berangkatlah ke Baitullah. Kata Pak Ustadz siapa? Nanti di sana kamu berdoa. Ingin beli rumah, ingin beli mobil, tapi berangkatlah dulu untuk umroh gitu. Di depan Ka'bah kita berdoa untuk rumah, untuk apapun yang Bapak perlukan. Kalau saya sarankan, jangan digunakan untuk yang lain, ya tapi itu menjadi pilihan Bapak. Kan hidup mah pilihan Pak, A atau B. Ketika Bapak tidak berangkat umroh, berarti umrohnya tertunda nih. Ber, apa, bertamu ke Baitullahnya tertunda. Tapi Bapak pilih yang B. Nah itu tinggal ada hidup. Hidup itu ada pilihan A dan B. Semuanya ada plus minusnya. Tinggal kita lihat. Tapi kalau saya sarankan, lebih baik pakai aja Pak untuk umroh. Dan Bapak ada punya kesempatan banyak meminta sama Allah di hadapan Ka'bah itu. Gitu. Insya Allah Pak, yang sudah berangkat umroh itu nggak pernah ada yang kekurangan lah insya Allah. Allah itu janji Allah itu pasti gitu. Gitu Pak Jeffrey ya. Bismillah Pak Jeffrey bisa. Salah. Ya, selanjutnya kalau yang mau tanyakan silakan ya di kolom chat atau langsung aja melalui open mic. Ini dari Ibu Lina, ini pengalaman pribadi ya. Jadi 90 juta hilang di asuransi Bumi Putra ya 15 tahun. Tentunya ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Betty, kita berbeda ya.
Bahkan saldo tabungan kita sudah bisa dilihat ketika ketika setoran pertama sudah ada saldo tabungannya sudah terlihat di situ ya melalui website atau melalui aplikasi. Lalu dari Abika nih Bu, apakah disediakan tools marketing untuk afiliat ikhtiar umroh? Silakan Bu. Oh, disediakan toolsnya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya memerlukan itu bisa gitu kan untuk diinikan. Eh ya dengan sering-sering begini Pak, sering-sering hadir lama-lama bisa kok Pak. Tools itu nanti Bapak diinikan. Pak Buce nanti minta boleh bahan apa tadi paparan saya itu saya juga dapatnya dari Pak Buce. Tapi kita bisa berbicara di sini karena kita sering datang. Dan pengalaman-pengalaman ini bisa didapat dari para tamu-tamu kita, apa yang ditanyakan itu beragam sekali nih, Pak Rama luar biasa banyak pertanyaannya yang di luar jangkauan kami gitu ya. Gitu, seperti itu. Ada disediakan Pak. Siapa ya tadi Pak Abu Bakar ya? Pak Abika. Ya, Pak Arif bisa langsung ke Pak Arif. Pak Arif, coba dijawab Pak Arif. Silakan Pak Arif. Ya, sambil silaturahmi ya ini dari Pak Arif ya, dari Bogor. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Buce, Bu Betty, salam kenal semuanya. Ya, teman-teman sudah pasti ya, karena kita di sini kan memang salah satu tools yang akan kita gunakan menggunakan media online ya. Jadi jangan khawatir ya, saat ini kita sedang siapkan ya, bagaimana caranya kita mengedukasi via WhatsApp marketing ya, via landing page, before after Zoom, itu nanti sudah ada semuanya. Tugas kita sebenarnya cuma siar, berbagi kebahagiaan, berbagi solusi ya. Terus ya mengajak mereka menabung ya. Sangat mudah, teman-teman. Jangan khawatir nanti semua sudah ada toolsnya. Tinggal nanti mau mengikuti pelatihannya ya cara menggunakan tools tersebut. Supaya apa? Supaya bisa serentak, rame-rame ya. Apa magnetnya itu, ikhtiar umroh itu nyata gitu kan seperti itu. Jangan khawatir teman-teman. Saya kira itu Pak Puji ya. Nah, ada Ini harus question nih. harus ada strategi kompakan nih. Iya, kalau WA. serentak. Tenang Bu Haji. Mas Arif siap bantu kita semuanya. Dikasih Masya toolsnya Allah. beliau. Barokallahu Luar biasa fikum. sudah proven nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Pak. Assalamualaikum Bapak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak di mana Pak sekarang Welcome back Pak? Bu Haji. Masih di Masya Allah luar biasa. Tadi saya masih ngikutin ya. Alhamdulillah saya saat ini di Sukoharjo ya di Sukoharjo ini bersama teman-teman tim siar Sukoharjo Al Kahfi ya tim Pak Buce langsung nih Masya Allah luar biasa nih tim Pak Buce ya. Ini lagi closing juga nih beliau. Ini lagi posting. Ini lagi closing Ustadz Soleh. Assalamualaikum ya. Shalom. Dan ini ada Ustadz Ahmad Safari juga nih dari Solo. Ini Pak Andi. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentu ini semoga program yang luar biasa, program yang menarik. Bahwa pada prinsipnya Allah sangat mencintai satu amalan yang insya Allah meskipun ya sedikit tapi secara rutin. 10.000 sehari ini adalah satu bentuk wujud nyata kita ingin benar-benar rindu ke Baitullah. Dan juga jika pun ya saat ini kita mungkin belum mampu, tapi pastikan Bapak Ibu, orang-orang di sekitar kita mereka bisa hadir ke Baitullah karena kita, dengan kita bersiar. Maka meskipun kita belum hadir ke sana, tapi sudah ada yang tergerak, ada yang mungkin langsung bayar cash ya, ada juga mungkin yang apa namanya baru nabung segala macam. Tapi insya Allah ya Baitullah akan semakin merindukan kita untuk hadir karena kita terus bersiar. Karena kita adalah juga sebagai apa namanya bentuk dari wujud untuk kita mengajak ya untuk menjadi tamu-tamunya Allah. Maka insya Allah kita juga akan segera ke Baitullah. Itu aja Bapak Ibu ya. Jadi tentunya ini program yang luar biasa, program yang menarik. Jangan sampai ini lewat begitu saja ya. Insya Allah ini akan booming sekali. Apalagi insya Allah kita akan ya dipandu dan dibantu juga oleh Mas Arief ya. Masya Allah. Jazakallah Mas Arief ya. Insya Allah nanti beliau sudah proven bisa mengadakan Zoom ribuan ya. Insya Allah ini akan makin booming ya. Tentu ini adalah satu bentuk ya kolaborasi dengan tim Talenta Pro ini Masya Allah ya. Dan Insya Allah ini akan makin besar. Begitu Bapak Ibu, nanti pertanyaan-pertanyaan menarik sekali. Ya ada dari Bu Lina ya.
traumatik itu tentu ada Bu ya. Tapi tentunya insya Allah ini program yang diprakarsai oleh pakar-pakar ekonomi syariah kita ya, ulama-ulama kita yang saya sangat yakini dan saya ngikutin ya produk-produk keuangan syariah. Insya Allah ini yang terbaik. Insya Allah ini tidak akan merugikan orang, bahkan menjadi satu jembatan untuk semuanya bisa ke Baitullah. Bismillah. Ya mungkin ada apa namanya pengalaman satu perusahaan syariah yang lalu dan kemarin asuransi yang lalu ya. Tapi kemarin insya Allah kemarin kita dapat kajian dari guru kita, dosen STI Tazkiyah, beliau penulis buku pengantar bisnis syariah, beliau juga seorang apa namanya konsultan training dan beliau mengatakan bahkan di Singapura, asuransi syariah menjadi satu pilihan utama karena apa? Amanahnya. Nah, tadi dengan perusahaan yang mungkin Bu Lina di kolom chat sebutkan itu kenapa bisa menjadi satu bentuk kerugian bagi banyak nasabah? Karena ketika ada uang masuk ke perusahaan tersebut, maka mereka bebas mau kelola diapain aja silahkan. Tapi di syariah tidak bisa demikian. Yang bisa dikelola sudah ada prosentasenya ya maksimal yang ngambil berapa sudah ada persentase dan juga diamankan dengan satu jaminan ya jaminan satu modal besar yang tentunya dengan modal tersebut bisa untuk operasional bulanan perusahaan ASKI ini tanpa harus cawe-cawe ataupun ya utak-utik ya uang nasabah gitu Ibu Bapak. Insya Allah nanti kita belajar lagi tentang konsep syariah insurance ini yang menurut saya itu sudah sangat disempurnakan terus-menerus oleh pakar-pakar ekonomi syariah. Kita tinggal sebagai umat muslim yang tinggal taat saja kepada beliau-beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bersiar ikhtiar umroh. Insya Allah pasti kebaikullah. Dan wujudkan Indonesia berdaya. Ya, terima kasih Pak Ahmad Mustafa, selaku CEO PT KIS Indonesia Berdaya ya, pimpinan kita semua dari Sukoharjo Solo bersama Travel Al-Kahfi ya, Haji dan Umroh, pimpinan Pak Andi ya, Pak Haji Andi. Baik, Bapak Ibu, beberapa menit lagi kita akan berakhir. Silakan mungkin ada pertanyaan terakhir sambil kalau ada yang mau menanggapi boleh, yang masih meragukan juga silakan ya. Nggak usah ragu-ragu ya, ini tempat yang tepat untuk kita bertabayun. Nah, kembali ke laptop Bu, ini ada dari siapa ini ya? Pak Nasution. Pengen lebih mendalam nih Pak Rama, pengen lebih mendalam tentang program afiliasinya ya, hubungi Pak Arif Pak. Ya, langsung hubungi Pak Arif ya. Lalu Pak Nasution nih dari undangan Pak Arif juga ya, izin memantau dan menyimak. Mohon share materi untuk memahami lebih lanjut. Oke, nanti Pak Arif ya bisa. Jadi kalau yang butuh materinya yang hadir hari ini silakan hubungi pengundangnya ya. Mungkin di awal perlu pembelajaran bagi kita yang berada di daerah dan insya Allah ini solusi untuk yang memang dibutuhkan untuk mengobati trauma yang dialami masyarakat. Tugas mulia bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih dukungannya Pak Nasution ya. Mungkin ada yang dari yang lain yang mau mendakapi? Pak Ibu Nur Indah. Silakan Bu Nur Indah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bu Nur Indah dari Sukoharjo. Suami saya bersama Pak Mustafa di sini. Ya Bu, salam kenal. Oke, ini saya tertarik dengan tadi paparan yang disampaikan Ini siapa ini? Oh bukan. Bu Betty, Pak Ahmad Safari. Oh, Zoom. JJ, ya siap. Ini Bu, tentang yang affiliate yang bisa digunakan untuk organisasi. Kebetulan saya kan membawahi SMA gitu, terus terlibat beberapa organisasi yang di situ ada banyak sekolah semacam itu. Nah, ini untuk program umroh misalnya, tabungan ini apakah ada yang bisa teman-teman ini gunakan untuk nanti ada talangan dulu gitu ya. Nanti tetap teman-teman ini tetap nabung di ASKI, terus kemudian teman-teman bisa berangkat bersama-sama semacam itu. Terus itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin bisa lebih mencerahkan lagi untuk memberikan apa ya sosialisasi ke teman-teman. Mungkin kayaknya lebih mantap ini kalau Bu Betty daripada saya sendiri gitu.
gitu. Gampang, Bu. Siap. Bismillah, insya Allah, Bu. Ya, Bu jadi Betty ketika nanti ketika ada pertemuan gitu, sebelumnya saya minta untuk penjaringan hadir, mungkin secara via Zoom aja enggak apa-apa mungkin ya, gitu. Insya Karena Allah, menarik, Bangga. Siap. jadi Siap. menarik sekali ini, karena dulu pengalaman saya sama suami saya itu ya di Al-Kahfi juga pertama kali kita umroh itu pada saat kita ini benar-benar di secara posisi finance kita itu belum stabil gitu. Mungkin belum belum bisa dikatakan em, mapan gitu ya. Tapi ternyata itu tadi Allah yang memampukan gitu ya. Apalagi Betul. dengan program semacam ini nanti akan lebih masif lagi gitu efeknya. Terima Betul, Bu. kasih Bu Betty ya atas pencerahannya Siap. sore hari ini. Saya bersyukur Al- bisa hadir di sini. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar, Betty, saya potong dulu ya. ya. Ibu Nur Indah, terima kasih apa tanggapan dan pertanyaannya. Dan tentunya ini adalah salah seorang pencetus juga, Ibu Betty adalah apa program Graduate in Meka. Nah, silakan Bu dibahas sedikit lah. Oke, di spill sedikit ya, spill-spill ya, biar Ya, ya, penasaran. baik. Spill-spill biar penasaran. Bu Indah, jadi gini ya, terima kasih banyak nih. Aduh, diapresiasi saya jadi malu. Tapi alhamdulillah kalau bisa membuat mencerahkan teman-teman, ya itulah niat saya begitu. Niatnya adalah mencerahkan teman-teman semuanya. Bu Indah, jadi ada program yang bisa dilakukan untuk sekolah gitu kan ya. Nah, saya punya program Graduate on Mekah, jadi itu bisa program menabung dari tergantung kalau SMP berarti 6 tahun ya Pak Buce ya. Kalau SMA berarti ya kalau mau 3 tahun juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi biasanya saya sih membuat untuk SMA. Jadi program Graduate on Mekah ini untuk anak-anak SMA. Bagaimana tadi kata Bu Indah, kita membuat program yang biasanya eh, pelaksanaan wisuda anak-anak SMA itu biasa-biasa saja, hanya di hotel ya enggak ini, tapi kita pakai program. Hanya memang itu di program jauh-jauh hari ya selama 3 tahun gitu kan, selama anak-anak sekolah. Itu nanti kita bisa simulasikan. Nah, kemudian kalau untuk organisasi, berarti yang masuk itu adalah organisasinya, Bu. Ya, misalnya contoh kayak travel ya, di Bandung ada beberapa travel yang sudah masuk ya Pak Buce ya, atas nama travelnya. Yang terakhir adalah affiliate saya, itu ada satu travel yang masuk. Jadi atas nama itu nanti para konsulen-konsulennya atau para agen-agennya kalau masuk maka menjadi di bawah travel. Dan termasuk kalau bawa jemaah semuanya di bawah travel tersebut maka travel itu. Nah kalau sekolah atau yayasan juga kalau misalnya untuk graduate on Mekah itu bisa yayasannya yang masuk, Bu. Nah, itu pengurusnya atau siapa yang menjadi ini nanti anak-anaknya masuk ke situ semua. Nah, di situ menjadi penghasilan tambahan untuk yayasan gitu kan. Menjadi penghasilan tambahan untuk yayasan ketika menjadi yayasannya sebagai affiliate gitu ya. Tapi ya bukan secara langsung menjadi affiliate sebetulnya, tapi kan untuk memudahkan kami. Jadi tidak satu-satu, jadi kita sekolah aja kita berhubungannya dengan sekolah nanti diinikan. Kemudian kalau yang dana talangan, kami karena memang program kami bukan untuk menyediakan dana talangan. Pada umumnya Bu, dana talangan itu lebih kepada ya tergantung marketingnya Bu, amanah atau tidak. Tapi saya tidak mau suudon. Tapi kebanyakan adalah ketika sudah berangkat, banyak jemaah yang tidak mampu untuk membayar. Karena secara finansial mereka memang, ya tadi kata Ibu ya, secara finansial memang mereka belum mampu, tapi dipaksakan dengan dana talangan. Kalau ini kan kita memaksakan untuk nabung dulu Bu. Udah nabung baru berangkat dan pulangnya jadi tenang gitu kan. Bukan dikejar-kejar apa jadi senang berangkatnya ketika pulang sedih karena dikejar-kejar apa debt collector untuk menyelesaikan tagihannya gitu kan. Ya kalau untuk dana talangan itu memang harus sudah yang punya fix, memang punya penghasilan, artinya sudah diinikan. Jadi kami di sini adalah solusinya bukan untuk dana talangan. Justru kita mempersiapkan setelah punya kita berangkat gitu kan. Jadi kita prepare dari awal, kita belajar merancang sebuah perencanaan keuangan untuk 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, Bapak Ibu bisa umroh. Seperti tadi, Allah tidak memanggil yang mampu, tapi memampukan. Ya, banyak hal di sini yang keajaiban-keajaiban ya.
Ada yang baru berapa bulan bisa berangkat umroh. Ya cara Allah memanggil kita dengan apapun, tapi ini adalah sebuah gerbang keajaiban yang bisa kita masuki dengan program ikhtiar umroh ini untuk mendekat ke Baitullah. Apapun yang terjadi itu banyak amazingnya lah di sini yang saya bisa lihat ya, keajaiban-keajaiban yang bisa di ini kan tiba-tiba kayak tadi Pak siapa yang dari Padang, Pak Yosef Rizal bisa berangkat baru 4 bulan, tapi memang bukan dari tabungan ikhtiar umrohnya, tapi ada yang lain. Siapa yang menggerakkan? Allah semua yang menggerakkan. Ketika ada yang mau jual tanah, nggak jual laku-laku, oke daftar aja ikhtiar umroh dulu. Udah daftar, tanahnya laku, langsung berangkat. Ya, itu semuanya bisa dilakukan tanpa kita tahu. Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Bukan Allah Maha tahu apa yang kita inginkan, tapi Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Tadi Ibu, Bu Indah sama Bapak berangkat umroh karena Allah tahu bahwa Ibu memerlukan untuk itu dan Ibu sudah dipanggil gitu. Panggilannya datang. Kayaknya gitu deh Bu Indah. Saya siap hadir Bu Indah, mangga Pak Buce dipersiapkan aja Zoom-nya untuk khusus Sukoharjo. Dan saya jadi tertarik nih akan gerakan Boyolali nih. Keren kayaknya. jadi ngiri saya lihat 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 sekarang perkembangannya luar biasa. Berapa ya saya nggak aktif ya 2 bulan ya. Minggu depan insya Allah Kediri, Jombang, Bu. Minggu depannya lagi Blitar, Madiun. Insya Allah. Bismillah. Kalau saya nanti Boyolali Pemalang deh Pak. Ini kita cobalah jaringan yang saya punya sekarang di bisnis yang ini kita pakai. Siap. Siap, mangga. Ini udah Baik, waktunya maghrib untuk ya, Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya karena memang waktu terbatas, tentunya masih banyak yang penasaran ya. Silakan apabila ada yang masih ditanyakan, yang meragukan hubungi pengundangnya dan ditanyakan kepada pengundangnya dan insya Allah kami yang bantu. Dan tentunya bagi yang sudah masuk ke grup jaringan nasional ya, penabung nasional ya, bisa men-share informasi untuk link Zoom berikutnya ya di hari Rabu malam. Itu adalah ikhtiar pro. Kalau ini ikhtiar biasa, ada ikhtiar pro yang sangat luar biasa nanti hari Rabu malam ya, dan lalu hari Jumat malam, dan nanti ketemu lagi hari Minggu. Demikian Bapak Ibu, saya sebetulnya pengen ngobrol sama Pak Yosef nih, tapi waktu mohon maaf Pak Yosef ya. Tadi udah disentil sama Bu Betty nih Pak Yosef pengalamannya. Tapi mohon maaf Pak Yosef ya. Oke, Satu Pak Buce, demikian. Pak Buce, Silakan Pak Yosef. satu. Ini untuk Bu Indah. Di bisnis ini enaknya gitu Bu, bisa ngontrol suami juga tuh. Aman. Aman. Siap ya. Ini canda aja Bu, canda. Ya, sip. Terima kasih Pak Yosef ya dari Padang nih. Wah ini banyak banget dari kota-kota hari ini. Demikian tentang program ikhtiar umroh ya, tentunya waktu juga yang harus kita, memisahkan kita. Namun sebelum undur diri, nanti ada video jawaban dari Pak Rama, ini menarik sekali ya. Mudah-mudahan admin sudah menyiapkan video untuk jawaban Pak Rama tentang boleh nggak nih untuk non Muslim ya. Kebetulan di Zoom sebelumnya itu ada yang non Muslim juga yang ada di komunitas kita yang memasarkan program kita ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya ya. Pak Buce door prize dari saya Pak Buce. Door prize dari saya. Oke. Oke, Pak Rama udah gabung belum Pak Rama? Hadir Bu. Pak Rama udah gabung? Sudah masuk? Belum Bu. Belum. Belum, Oke. belum. Pertanyaan Pak Rama yang cukup bagus. Jadi saya memberikan Pak Rama free keanggotaan 50.000, berlaku 3 hari ya Pak ya. Berlaku 3 hari, jadi Bapak cukup bayar 303.000, 50.000-nya untuk keanggotaan saya berikan free buat Bapak. Kemudian yang 2 orang nih Pak Buce, satu lagi siapa ya Pak Buce? Pak Buce bisa bantu saya? Silakan Bu. Mau Bu Indah kali mungkin. Cewek 1, cowok 1. Bu Lina kali. Bu Lina udah masuk ya Bu Lina? Nggak tahu tuh. Bu Lina masih ada? Bu Lina. Masih, Halo? Bun. Masih. Bu Lina belum masuk? Ada, Bun. Maksudnya sudah anggota ini belum? Belum. Oke, Bu Lina boleh dapat free keanggotaan dari saya. Berlaku 3 hari ya Bu ya. Ibu jadi segera take action, segera ambil, segera daftar kepada pengundang Ibu.
Ibu daftar aja nanti ininya dari saya. Pak Buce, mangga, Nanti nuhun. saya bantu. Ya. Ya, Bu Lina dan Pak Rama selamat ya mendapatkan hadiah dari Ibu Betty sebagai pemateri, dan nanti hubungi pengundangnya. Pengundangnya akan memberikan formulir pendaftaran secara online melalui WhatsApp ya. Nanti pengundangnya hubungi admin saja, nanti admin yang menghubungi Ibu Betty. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan tentunya semoga pertemuan kita ada guna dan manfaatnya dan membuka pencerahan juga buat kita semua. Insya Allah program Ikhtiar Umroh adalah solusi ke Baitullah ya. Jadi uh, uh, apa kalau kita ngajak umroh kepada orang yang sudah mampu itu udah biasa ya, udah hal yang biasa. Tapi ketika kita bisa memberikan solusi kepada orang yang belum mampu untuk berangkat umroh, memampukan orang yang belum mampu ya, secara finansial, itu yang luar biasa. Insya Allah dengan program Ikhtiar Umroh ini bisa memberikan solusi buat semua lapisan masyarakat, dan lebih banyak lagi yang bisa umroh. Bukan lu aja, lu aja, lu aja, kata Bu Betty tadi. Ya, terakhir dari Pak Mustafa ada statement terakhir. Masih online kah di Sukoharjo? Cukup Pak Bujo nih masih repot training closing. Lanjut. Ya, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama saja ya, Bapak Ibu ya. Ya, 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Admin. Warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya akan membantu banyak orang. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, Pak Buca, itu di kolom chat adakah itu mungkin? Mungkin boleh. Ada ya, silakan Pak. Silakan Pak. Pak, silakan yang ini dulu. Saya sambil baca. Yang Bandung, izin bertanya lagi. Pak Yanto, silakan. Bandungnya mana Pak Yanto? Bandung Kidul, Soreang, Kopong. Wais, itu dekat Balenda itu. Pak Bucu Balenda, Pak. Itu lagi, lebih selatan lagi. Siap. Oh ya, Soreang, Kopo ya, siap. Ya, gini mah, Bapak-bapak, pertanyaannya mungkin rada sedikit sensitif, maaf ya. Tapi ya, daripada kita pendam, kita sampaikan aja biar kita fair ya. Monggo. Nah, ini kan berkaitan dengan asuransi syariah ya, Bapak ya. Ya. Bentar Pak, oh ya. Maaf bentar. Siap. Nah, ini kan berkaitan dengan asuransi syariah. Ya. Dan yang barusan disampaikan saudara kita barusan tadi ada yang berkaitan dengan non-muslim. Ya. Nah, kebetulan saya sendiri non-muslim. Nah, gitu. Nanti ada kendala, ada hambatan atau ada apa ya istilahnya yang menghambat enggak gitu seperti itu. Yang daripada ini kita meninggalkan aja ya Pak ya. Ini yang jawab Pak Stephen ini, harus Pak Stephen ini. Ini harus Pak Stephen ini. Persatuan demi untuk Indonesia dan demi untuk kemajuan kita bersama. Betul, kita nggak memandang apa ras dan agama. Seperti itu Bapak kita sampaikan. Nuhun, terima kasih. Sami-sami Pak Yanto. Sering seperti itu Pak Mustafa. Oke, siap. Gimana Pak Stephen nih jawabnya nih Pak? Ya. Oke, boleh saya bantu jawab. Siap. Pak Yanto, terima kasih, itu pertanyaan yang sangat bagus dan saya juga sering jumpain teman-teman seperti itu. Bahkan ada yang bertanya ke saya lagi. Ya. Pak Ken kan bukan orang Muslim nih. Kenapa tertarik banget dengan bisnis ini? Saya pernah ditanyain sering pada saat saya karena saya juga bukan Muslim Pak. Saya Chinese Buddha. Saya ditawarkan oleh Pak Joko, ketepatan hari ini saya luar biasa kesempatan yang disampaikan Pak Joko ke saya. Saya tertarik banget dengan bisnis ini Pak, karena saya juga sudah lama di dalam bisnis network marketing. Tapi sering yang kita lihat di dalam bisnis network marketing itu yang ditonjolkan adalah penghasilan kita Pak. Kamu jalankan bisnis ini nanti kamu akan punya hasil segini-gini, kamu akan bisa beli ini, beli itu dan segala macam. Tapi jarang sekali ada satu konsep bisnis yang di dalamnya itu, kalau saya bilang ini Pak Mustafa jago nih melabur. Jadi kayak makanan tradisional Indonesia, tapi yang digemari oleh semua masyarakat Indonesia Pak. Gado-gado Pak. Semua ada di dalam. Jadi bukan hanya bisnisnya saja,
bukan hanya uangnya saja, tapi ada kebaikan-kebaikan nilai sosial yang begitu besar, Pak. Dan itu juga yang tidak menghambat siapapun kita, apapun suku kita, apapun agama kita, dalam bisnis ini kita bisa jalankan. Dan ini juga saya rasakan, saya jalankan bisnis ini, saya terima kasih banget dengan teman-teman saya Muslim yang percaya dengan saya. Dalam hanya 3 minggu dalam bisnis ini, saya sudah punya jaringan mitra sekitar 60-an, Pak. Dan itu 80% itu Muslim semua, Pak Yanto. Tapi mereka percaya dan mereka bawa bergandengan tangan dengan saya. Luar biasa. Jadi ini membuat saya merasa sangat terharu, dan ini adalah salah satu bisnis yang memang saya percaya bisa bermanfaat untuk orang banyak, Pak. Bukan hanya buat kita, tapi juga kita punya hasil, tapi yang terpenting dari hasil kita juga bisa memberikan hasil yang maksimal buat teman-teman kita yang ikut bersama bergandengan tangan dalam bisnis ini. Jadi Pak Yanto percaya, ini kesempatan emas buat kita, Pak. Buat kita bukan hanya untuk finansial kita, tapi ada nilai sosial seperti yang tadi Pak Buce Arif sampaikan. Ada nilai sosial yang kita bisa sebarkan ke orang banyak. Jadi jangan tunggu lagi, Pak. Cepat ambil keputusan malam ini. Seperti yang tadi Pak Mustafa bilang, jangan sampai nanti daerah lain sudah dikembangin, kita baru, aduh saya punya teman di Cianjur, saya punya teman di sini, kok nggak saya cerita ya, udah terlanjur berkembang pesat. Maka pada saat bisnis ini saya dengar dari Pak Joko, saya langsung bilang, saya belum gitu ngerti sistemnya Pak Joko, tapi saya langsung bilang ke Pak Joko saya mau join. Karena yang saya lihat di situ ada nilai sosialnya. Begitu ada nilai sosialnya, saya lihat, wah ini luar biasa. Ini saya berbisnis tanpa saya harus memikirkan sedekah lagi. Nah, ini yang membuat saya tertarik banget. Saya berbisnis, otomatis saya bersedekah, Pak Yanto. Luar biasa. Jadi kita nggak harus pikir setiap tahun kita harus mikirin, aduh saya lupa sedekah nih, saya lupa berbuat baik. Merinding saya, Pak. Ini pikiran saya simpel, Pak. Berbisnis di sini, otomatis saya sudah bersedekah setiap hari. Nah, jadi saya pikir, wah ini luar biasa. Jadi itu saja dari saya, Pak Yanto. Jadi saya harap juga Pak Yanto bisa tergerak malam ini, langsung hubungi yang ngajak Pak Yanto, ambil keputusan, Pak. Kita kembangkan bareng-bareng. Oke? Terima kasih dari saya, itu saja Pak Mustafa. Ya. Thank you Pak Stephen. Standing applause buat Pak Stephen, luar biasa. Kalau saya luar biasa. Luar biasa. Merinding saya Pak Stephen. Ya, gara-gara Pak Joko nih. Kebaikan Pak Joko hari ini saya ada di sini, Pak Mustafa. Mari kita mulai niat mulia, gapai mimpi ke tanah suci sana. Ikhtiar umroh bantu wujudkan asa, langkah kecil jadi berkah besar selamanya. Hari demi hari semangat menyala, berjuang dengan doa dan usaha. Tiada yang mustahil, Allah yang kuasa. Tabungan berkah, doa bersama. Tabunglah semangat, jangan pudar. Himpun harapan bersama, sabar. Ikhtiar umroh jadi jembatan menuju Baitullah penuh impian. Langit biru seru panggilan jiwa, tabahkan hati dengan keyakinan kita. Ikhlas melangkah raih cintanya, umrah impian kini jadi nyata. Berangkatlah Allah menyertai, langkahmu penuh ridho ilahi. Ikhtiar umroh temani hari, Baitullah menanti di Sanubai. Tabunglah semangat, jangan pudar. Himpun harapan bersama, sabar. Ikhtiar umroh jadi jembatan menuju Baitullah penuh impian. Tabunglah semangat, jangan pudar.
Himpun harapan bersama sabar. Ikhtiar umroh jadi jembatan menuju Baitullah penuh impian. Tabunglah semangat, jangan pudar.